Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 209 Burung. Ryan kemudian membawa cewek itu bersamanya ke tempat penatua Droman berada. Karena tetua Reliance akan mengunjungi Droman nanti, lebih baik berada di sana bersama tuannya saat itu terjadi. Tentu saja, Ryan tidak melupakan penatua Javiu. Lagi pula, pria malang itu berakhir seperti itu sebagian karena dia. Gaya hidup, bentuk kedua, pemulihan instan. Ryan dengan cepat menyembuhkan penatua Javiu, dan baru kemudian dia pergi. Javiu tentu saja dikejutkan oleh kekuatan penyembuhan dari skill Ryan. Sayang sekali Ryan tidak menunggu untuk mendengar lebih banyak pertanyaan tentang itu. Kembali di aula utama formasi, Droman sudah menunggu Ryan dengan beberapa buku dan bahan. Dia ingin memulai Ryan di jalur formasi sebelum dia harus pergi untuk melakukan sesuatu yang lain. Dia hanya punya beberapa hari untuk melakukan itu karena dia harus mengerjakan formasi router dan mengawasi sistem jaringan komunikasi. Baiklah, mari kita mulai. Sementara itu, di tempat Master Sekte, Bob Ma batuk, penatua Reliance baru saja tiba. Yah, kamu meneleponku kembali dengan sangat mendesak. Apa yang kamu butuhkan, Mia? Elder Reliance adalah pengecualian yang sangat langka di Sekte. Sangat sedikit yang memiliki hak dan keberanian untuk menggunakan nama Mia. Biasanya, semua orang hanya menggunakan Sekte Master. Yah, bukan karena dia istimewa, tetapi dia tidak pernah peduli tentang gelar kehormatan sejak awal. Belum lagi Mia memang lebih muda darinya. Maaf mengganggu perjalananmu, Reliance. Hanya saja aku ingin kau pergi memeriksa abis mendalam untukku. Reliance menyipitkan matanya. The Profound Abyss. Mengapa kamu ingin aku pergi ke sana? Benda itu hanya terbuka setiap 100 tahun. Mia mengangguk. Aku tahu. Namun, itu hanya berlaku untuk mereka yang datang dari luar. Aku ingin kamu menggunakan laba-laba tidak jelas untuk mendapatkan akar pembusukan untuk digunakan melawan kabut yang membusuk. Salah satu coklat Reliance terangkat setelah mendengar itu. Kamu selalu menjadi anak nakal yang cerdas. Jadi kamu tahu bahwa aku berhasil menjinakkan salah satu binatang iblis di dalam. Dan disinilah aku berpikir bahwa aku cukup tertutup. Faktanya adalah bahwa Demon Beast dari Profound Abyss kebanyakan mengamuk. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk mengatakan bahwa Anda ingin menjinakkan salah satu dari mereka. Belum lagi Profound Abyss memiliki batasan kultivasi paling banyak Peak of the Core Formation Realm. Siapapun di atas itu akan dihentikan oleh penghalang khusus yang dibuat oleh pakar keluarga kekaisaran. Satu-satunya pengecualian adalah Demon Beast yang tinggal di sana. Namun, mereka hampir selalu dalam keadaan mengamuk konstan. Belum lagi mereka jarang keluar dari jurang maut. Penatua Reliance harus berkemah di dekatnya selama lebih dari 10 tahun untuk akhirnya menjinakkan salah satu dari mereka. Jurang adalah tempat yang diubah menjadi tempat pelatihan bagi para jenius kekaisaran. Itu dibuka selama 2 minggu penuh sebelum ditutup lagi. Namun, itu belum semuanya. Di bagian yang paling dalam, adalah mungkin untuk menemukan satu set gua dari mana kabut membusuk keluar. Namun, itu juga tempat yang harus dituju oleh para peserta. Membusuk kabut sangat merugikan tubuh seseorang. Penghalang energi spiritual dapat membantu untuk menolaknya, tetapi tidak sepenuhnya. Juga, semakin dalam Anda pergi, semakin pekat kabutnya. Secara alami, menangkis kabut yang membusuk membuatnya semakin sulit. Apalagi ketika Anda memasukkan sumbernya. Karena itu, sepertinya ide gila untuk memasuki gua tempat sebagian besar keluar. Namun, di ujung gua itu, orang bisa menemukan kolam vermilion. Mereka sangat efektif untuk meridian seseorang. Semakin banyak yang bisa Anda serap, semakin kuat meridian Anda. Itu sebabnya Master Sekte itu mengatakan bahwa para jenius yang memasukinya kemungkinan besar akan menjadi pembudidaya alam jiwa yang baru lahir di masa depan. Kemampuan mereka untuk menyerap energi spiritual akan jauh lebih baik daripada yang lain. Seolah-olah bakat seseorang tiba-tiba meningkat selama sisa hidupnya. Seperti yang bisa dibayangkan, semua sekte ingin memiliki kejeniusan mereka sendiri untuk memasukinya. Ngomong-ngomong, kenapa kamu ingin aku mendapatkan The Chaying Roots? Itu karena aku yakin gelombangnya akan datang bersamaan dengan pembukaan Profound Abyss. Aku ingin bersiap jika itu terjadi. Reliance akhirnya mengerti situasinya. Lonjakan adalah peristiwa yang terjadi di Abyss mendalam. Namun,
Tidak ada yang benar-benar tahu mengapa itu terjadi. Selama gelombang, kabut membusuk di jurang akan meningkat beberapa kali. Masalahnya adalah hal itu terjadi secara acak. Itu mungkin terjadi lagi dalam sebulan, setahun, atau bahkan setelah 10 tahun. Hampir tidak ada pola untuk itu. Namun, hampir tidak berarti tidak ada. Salah satu hal yang mereka ketahui tentang lonjakan itu adalah bahwa hal itu tidak pernah memakan waktu lebih dari 10 tahun untuk terjadi. Itu adalah batasnya. Juga, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk keluar, semakin kuat jadinya. Begitu, sudah berapa lama sejak gelombang terakhir? 8,5 tahun. Reliance kemudian merenung sedikit sebelum berkata. Abis terbuka dalam setahun. Jika lonjakan tidak keluar sebelum itu, ada kemungkinan besar itu bisa terjadi saat para peserta berada di dalam. Tidak heran Anda ingin saya mendapatkan akar pembusukan. Dengan laba-laba tidak jelas aku seharusnya bisa mengambilnya dari dalam. Namun, apa yang bisa kamu berikan sebagai gantinya? Mia kemudian mengeluarkan yang buruk dan melemparkannya ke Reliance. Namun, setelah pria itu memeriksa isinya, dia melemparkannya kembali ke Mia. Oh, aku tidak menyangka kamu membayar sebanyak ini untuk Roots. Sepertinya kamu cukup percaya diri dengan para jenius yang kamu kirim ke dalam. Namun, aku menginginkan sesuatu yang lain kali ini. Sesuatu yang lain. Reliance mengangguk. Dalam perjalanan ke sini, aku melihat anak nakal bernama Rean. Dia memegang burung yang cukup menarik di tangannya. Aku menginginkan itu. Mia tidak mengharapkan permintaan seperti itu. Pertama-tama, dia bahkan tidak tahu apa yang Reliance bicarakan. Pada akhirnya, dia harus menelepon seseorang untuk melakukan penyelidikan cepat untuk akhirnya memahami apa yang diminta Reliance darinya. Mengapa kamu menginginkan binatang iblisnya? Tidak bisakah kamu keluar dan menjinakkannya untuk dirimu sendiri? Reliance tertawa setelah mendengar itu. Jika saya bisa mendapatkan sesuatu seperti itu dengan keluar, saya akan melakukannya sejak lama. Sayang sekali. Jika informasi tentang hal itu menyebar, itu bukan saatnya bagi seorang kultivator alam jiwa baru lahir seperti saya untuk mengambilnya. Jika burung itu dewasa, maka tidak ada yang bisa dilakukan. Tapi Tukik, saya tidak akan terkejut jika para ahli Saint Realm berbondong-bondong sekte kami menuntut kami untuk menyerahkannya. Tidak, bahkan mungkin mereka akan perlu berpikir 2 kali. Lagi pula, monster di atas Saint Realm mungkin akan mampir untuk itu juga. Mia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Untungnya, hanya ada dia dan Reliance di ruangan itu saat ini. Kalau tidak, dia mungkin harus membunuh seseorang untuk merahasiakan kata-kata itu. Benda apa itu? Juga, bagaimana kamu tahu tentang itu? Reliance mengangkat bahunya sebelum berkata. Aku lebih suka tidak mengatakan apa itu. Untungnya, itu telah mengalami semacam mutasi, jadi seharusnya tidak lebih dari 10 orang di seluruh kekaisaran yang dapat memberi tahumu identitasnya. Lebih baik tetap seperti itu, ini. Adapun bagaimana saya mengetahuinya, itu karena binatang iblis itu adalah alasan saya menjadi penggarap penjinak binatang. Yah, ini ada hubungannya dengan peristiwa masa kecil dari jauh sebelum saya menjadi seperti sekarang ini. Dengan cara tertentu, Anda bisa mengatakan itu adalah takdir juga. Mia hanya bisa bertanya, lalu, mengapa kamu datang ke sini untuk bertanya padaku? Kamu bisa saja mengambilnya dengan paksa, dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Reliance menggelengkan kepalanya. Aku benci berbohong atau mengambil keuntungan dari situasi ini. Namun, kamu tidak salah. Jika itu orang lain, mereka akan merahasiakan pengetahuan ini dan mencuri burung bocah itu tanpa diketahui siapapun. Sayang sekali, buang-buang waktu karena burung itu sudah mengenali Rean sebagai tuannya. Bahkan jika dia mati, burung itu tidak akan pernah menuruti orang lain. Jawaban itu membuat Mia semakin bingung. Jika tidak mungkin untuk mengambilnya darinya, mengapa kamu memintanya? Saat itulah Reliance tertawa terbahak-bahak. Hahaha, bukankah itu sudah jelas? Karena aku tidak bisa mengambil burung itu darinya lagi, aku hanya perlu mengambil seluruh bungkusnya. Meski begitu, aku juga menginginkan anak itu. Sementara itu, di Aula Master Formasi, Rean merasakan hawa dingin di punggungnya. Kenapa tiba-tiba menjadi begitu dingin? Bab 210 Serangan Terakhir Sister Orb. Mia tidak tahu harus berkata apa tentang itu. Si kembar cukup baik dengan kultivasi mereka sendiri.
Jika ada, mereka sedikit terlalu cepat. Jika tidak, tidak akan terlalu buruk untuk menempatkan salah satu dari mereka di bawah pengawasan seorang pembudidaya alam jiwa yang baru lahir. Namun, situasi Ryan dan Rowan cukup rumit. Aku tidak bisa memutuskannya untuk Ryan. Lagi pula, aku yakin Roman tidak akan membiarkanmu melakukannya. Seperti yang mungkin sudah kamu ketahui, dialah yang memasuki alam transformasi jiwa. Belum lagi dia mengambil Ryan sebagai muridnya. Juga, kamu perlu meyakinkan Ryan sendiri. Reliance merenung sedikit sebelum berkata. Jadi, aku hanya perlu meyakinkan mereka berdua, kan? Mia mengangkat bahu. Ya, tapi kamu harus mengembalikan akar yang membusuk terlebih dahulu. Yah, itu akan menjadi hal yang baik karena Ryan akan menjadi salah satu dari mereka yang memasuki abis yang mendalam. Elder Reliance menganggukkan kepalanya saat dia berbalik untuk pergi. Bagus. Jangan khawatir tentang akar yang membusuk. Aku akan mendapatkannya untukmu. Sejujurnya, kamu bukan satu-satunya yang memikirkan surga, jadi akan ada beberapa yang mencoba mendapatkannya. Tapi itu tidak masalah karena kebanyakan dari mereka tidak bisa melakukan hal yang sama sepertiku dan meminta Demon Beast yang jinak menjemput mereka. Baiklah, aku pergi. Reliance kemudian langsung meninggalkan ruangan menuju Profound Abyss. Adapun Mia, dia tampaknya tidak terlalu peduli dengan masalah ini. Bahkan, dia menunjukkan sedikit senyum main-main. Sayang sekali tidak ada seorang pun di sana untuk melihat pemandangan yang begitu indah. Reliance, kedua anak kembar itu tidak seperti anak-anak yang pernah kau lihat sebelumnya. Saya tidak tahu tentang Roman, tapi saya sangat ingin melihat bagaimana Anda akan meyakinkan Ryan tentang hal itu. Hari-hari berlalu dalam sekejap saat Ryan dan Rowan menyibukkan diri dengan barang-barang mereka sendiri. Ryan mencoba menemukan Reliance yang lebih tua lagi, tetapi pria itu tampaknya telah menguap di udara. Tanpa pilihan lain, dia hanya bisa membawa anak ayam itu bersamanya untuk melatihnya. Dia berpikir untuk meninggalkan cewek itu dengan penatua Javiu untuk berhati-hati. Namun, cewek itu akan menjadi gila setiap kali dia mencoba meninggalkannya. Tanpa pilihan lain, dia hanya bisa membawanya. Tentu saja, Ryan dan Rowan tidak melupakan kultivasi. Setiap malam, mereka akan menggunakan beberapa tetes air perkasa surga untuk memperkuat fondasi mereka. Sayang sekali bahwa fondasi level mereka menerima efek yang sangat kecil darinya. Belum lagi bahwa air bukanlah sesuatu untuk afinitas elemental terang dan gelap mereka. Tetap saja, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. 2 minggu kemudian, Droman akhirnya selesai menangani semua kunjungan yang memberinya ucapan selamat atas terobosan tersebut. Itu berarti dia harus segera pergi untuk terus mengawasi pemasangan jaringan komunikasi. Juga, dia mengakhiri mengajar Ryan dasar-dasar tentang formasi, jadi dia mengambil beberapa waktu untuk membuat Ryan membangun yang dasar. Baiklah, ternyata kamu lebih baik dari yang aku kira. Tapi aku seharusnya mengharapkan itu. Bagaimanapun, kamu dapat menemukan konsep pembentukan router. Bagaimanapun, aku ingin kamu menunjukkan padaku apa yang dapat kamu lakukan. Silakan dan coba buat formasi pengumpulan energi sederhana. Ryan mengangguk dan segera mulai bekerja. Droman cukup senang dengan Ryan. Biasanya, akan memakan waktu beberapa bulan bagi seseorang untuk mempelajari cara menggunakan semua rune paling dasar yang diperlukan untuk formasi ini. Namun, Ryan terlalu cepat. Droman cukup percaya diri dengan bakatnya untuk formasi. Tetap saja, dia bahkan tidak mendekati apa yang bisa dilakukan Ryan ketika dia mulai. Tidak salah untuk mengatakan bahwa Ryan memiliki bakat untuk pekerjaan itu. Namun, ada 2 poin lain yang menempatkan Ryan jauh di depan master formasi baru lainnya. Yang pertama cukup jelas, Sister Orb. Dia tidak tahu bagaimana membangun formasi sendiri. Namun, dia mampu menganalisisnya untuk digunakan sendiri. Dengan kemampuan seperti itu, dia bisa memberitahu Ryan tentang kekurangan dalam formasinya saat dia masih membangunnya. Itu adalah keuntungan yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Poin utama kedua adalah bahwa Ryan berasal dari bumi. Seperti disebutkan sebelumnya, Ryan tidak tahu bagaimana membangun sirkuit. Namun, dia tahu tentang konsep di balik mereka. Ternyata formasi tidak jauh dari peralatan elektronik bumi. Tentu saja, berkat energi spiritual, formasi tersebut mampu melakukan hal-hal yang bahkan tidak bisa diimpikan oleh pembangun elektronik bumi. Berkat Sister Orb dan pengalamannya sebagai penduduk bumi,
Ryan benar-benar tampak seperti jenius yang menantang surga di mata orang lain. Yah, jelas ada satu pengecualian. Roan tahu tentang Ryan dan Sister Orb, jadi dia bahkan hampir tidak terkesan. Ryan kemudian mulai membangun formasi pengumpulan energi di depan Droman dengan terampil. Tidak hanya itu, dia melakukannya dengan sangat cepat. Saat Droman menatapnya, dia menganggukkan kepalanya dengan puas dari waktu ke waktu. Dia benar-benar jenius, tapi sepertinya aku juga seorang master yang hebat. Hahaha. Tentu saja, dia tidak membiarkan perasaan itu muncul di wajahnya. Akhirnya, formasi selesai dan mulai mengumpulkan energi spiritual di sekitarnya. Ryan telah membangun salah satu tipe paling dasar, jadi itu bukan sesuatu yang luar biasa. Selain itu, dia masih harus mempelajari dan memahami banyak rune yang dapat meningkatkan formasi. Namun demikian, itu adalah pekerjaan yang sangat baik untuk seseorang yang memasuki jalan ini belum lama ini. Bagus sekali. Kamu belajar jauh lebih cepat daripada aku di usiamu. Ini, ambil ini. Tiba-tiba, Droman melemparkan segunung buku ke Ryan. Dasar-dasarmu cukup kuat, tetapi kamu kurang pengetahuan. Aku bisa melihat beberapa tempat di mana berbagai jenis rune dan pengaturan bisa jauh lebih baik. Tidak ada yang membantunya. Sister Orb hanya bisa mengatakan apa yang salah, bukan apa yang bisa diperbaiki atau diubah. Namun, tidak ada yang perlu dipermalukan. Selama kamu menghafal isinya, segalanya akan menjadi jauh lebih baik untukmu. Juga, jangan lupa bahwa tidak ada yang salah dengan mengemukakan idemu sendiri. Ryan melihat semua buku itu dan merasa seperti kembali ke ujian akhir sekolah menengah untuk ahli metalurgi. Karena aku pernah melewati neraka itu sekali, aku pasti bisa melewatinya 2 kali. Droma kemudian melanjutkan, ini harus merangkum sekitar 2% dari semua yang kami miliki di aula formasi kami. Setelah Anda selesai, kami akan memulai babak baru pelatihan antara guru dan murid untuk mempraktikkan semua yang Anda pelajari. Kepercayaan diri Ryan tiba-tiba mengempis seperti balon. Apakah kamu mengatakan, 2%? Droman memandang Ryan dan mulai tertawa terbahak-bahak. Hahaha, seperti yang diharapkan dari seseorang yang saya ambil sebagai murid saya. Saya benar-benar tidak bisa menyembunyikannya dari Anda, bukan? Baiklah, saya hanya ingin membuat Anda merasa lebih baik, tapi sepertinya Anda sudah menyadari bahwa itu bukan sangat sederhana. Bagaimanapun, kenyataannya hanya dihitung paling banyak 1%. Selain itu, negara Jialin kami cukup kecil, jadi kami sangat kekurangan informasi tentang formasi di gudang kami. Ada satu waktu ketika saya mengunjungi serikat formasi di ibu kota kekaisaran. Itu benar-benar pemandangan yang luar biasa. Saya bahkan tidak dapat membayangkan berapa kali lebih banyak informasi tentang formasi yang mereka miliki dibandingkan dengan kami. Jika apa yang Anda miliki di tangan Anda adalah dianggap 1% dari repositori kami, itu bahkan tidak akan menjadi 0,1% dari satu ibu kota. Itu benar-benar pemandangan untuk dilihat. Droman kemudian melihat ke kejauhan seolah mengingat beberapa momen bahagia dalam hidupnya. Ryan, di sisi lain, tampaknya mengalami mimpi buruk saat ini. Pasti penatua Droman bercanda, kan? Droma langsung menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Formasi hanya mengesankan ini. Jumlah pengaturan yang mungkin pada dasarnya tidak terbatas. Jangan khawatir. Kamu tidak akan pernah kehabisan kesenangan ketika berurusan dengan formasi. Sebagai tuanmu, aku menjaminmu sebanyak ini. Hahaha. Sementara Droman tertawa, Ryan menangis. Ngomong-ngomong, aku harus pergi selama beberapa minggu untuk melihat proyek sistem komunikasi. Pastikan kamu sudah mengingat semua ini saat aku kembali. Droman kemudian berbalik dan meninggalkan aula utama formasi. Ryan bahkan tidak punya waktu untuk mengeluh tentang pengaturannya. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas. Yah, aku pergi ke sekolah menengah yang cukup umum di kehidupanku sebelumnya. Ryan mulai merenung sedikit dan akhirnya mencapai keputusan. Baiklah, anggap saja aku tiba-tiba bergabung dengan Harvard, dan aku bertujuan untuk menjadi yang pertama di kelasku. Sayangnya, Sister Orb ada di sana, mendengar Ryan mencoba menghibur dirinya sendiri. Berhenti bermimpi. Mempertimbangkan kemungkinan jumlah buku dan seberapa banyak yang perlu Anda pelajari, Anda lebih baik bertujuan untuk menjadi siswa terbaik yang pernah dilihat Harvard. Semoga beruntung. Jika seseorang melihat lebih dekat,
mereka akan melihat saat air mata jatuh dari mata Ryan. Benar saja, Sister Orb tidak tahu bagaimana menunjukkan belas kasihan. Tepat ketika Ryan berniat untuk menangis sedikit lagi, dia menerima pesan dari Rowan melalui koneksi jiwa mereka. Hei, Dr. Wilson. Saya selesai merancang pil pendiri budidaya gelap dan terang. Saya harus selesai membuatnya malam ini. Setelah itu, kita akhirnya bisa membuat terobosan. Ryan menghela nafas ketika dia mengambil buku pertama di tumpukan. Yah, aku mungkin juga memulainya sekarang sampai Rowan siap. Bab 211 tahap akhir. Malam dengan cepat tiba, dan Ryan pergi ke menara budidaya bersama Rowan. Di sana, Rowan memberinya sebotol dengan 10 pil berwarna putih yang memancarkan kekuatan elemen cahaya. Oh, jadi ini adalah pil penstabil budidaya. Rowan mengangguk. Ya, ini akan membantu kita dalam proses stabilisasi budidaya. Mari kita mulai terobosan kita segera. Ryan dan Rowan telah menghabiskan air perkasa surga yang mereka peroleh dari Penatua Buran. Seperti yang diharapkan, hasilnya tidak terlalu mengesankan. Tetap saja, itu akan membantu mereka. Hanya saja ada satu hal yang membuat Ryan bingung. Kupikir kita punya cukup bahan untuk membuat pil yang cukup banyak, bukan? Lagi pula, itu masih level yayasan pendirian. Rowan setuju dengan Ryan. Ya, saya memiliki lebih banyak bahan untuk membuat setidaknya 20 pil atau lebih. Namun, semakin banyak pil yang kita minum, semakin kecil efeknya karena tubuh kita akan mulai menolaknya. Selain itu, kita jauh di depan dalam kultivasi kita, jadwal. Seharusnya tidak apa-apa bagi kita untuk menyimpan sisanya setelah kita memasuki tahap puncak dari alam pendirian yayasan. Ryan harus mengakui bahwa Rowan benar. Saat ini, mereka masih 8 bulan lagi dari hari pengekangan universal. Karena mereka sudah membuat terobosan, seharusnya ada lebih dari cukup waktu untuk mengumpulkan energi untuk yang berikutnya. Baiklah, mari kita mulai kalau begitu. Si kembar kemudian memasuki ruangan masing-masing dan menggunakan formasi pengumpulan energi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, formasi pengumpulan energi tempat ini juga bisa menggunakan batu roh. Karena itu, Ryan dan Rowan mengeluarkan beberapa batu roh peringkat 2 untuk digunakan selama itu. Saudari Orb, apakah semuanya sudah siap? Ya, manual kultivasi sistem permata jiwa sempurna. Selama Anda mengikutinya sampai ke surat, terobosan Anda akan berjalan cukup lancar. Belum lagi kamu sudah mencapai batas dari apa yang bisa kamu lakukan di tahap tengah, jadi itu akan lebih mudah bagi kalian berdua. Tapi saat itulah Sister Orb bertanya. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan cewek ini? Saat ini, anak ayam sedang berenang di air yin yang di dalam pemandian. Mandi masih beberapa bulan lagi untuk mengumpulkan energi yang diperlukan untuk waktu mandi lainnya. Namun, ada masalah. Cewek itu menyerap sedikit energi yin-yang yang terakumulasi di dalamnya setiap saat. Karena itu, mandi tidak dapat mengumpulkan energi sama sekali. Namun, Ryan hanya bisa mengangkat bahu. Yah, itu terus mengikutiku kemana-mana. Jika saya meninggalkannya, Cik akan mulai menjadi gila. Pada akhirnya, saya hanya bisa membawanya. Masalahnya adalah aku tidak bisa membuatnya mengikutiku ke setiap sudut, jadi aku hanya bisa mengirimnya ke alam dimensi. Sepertinya ini adalah satu-satunya tempat di mana cewek itu tidak menangis saat tidak bersamaku. Tapi, bagaimana dengan pemandian yin-yang? Itu seharusnya digunakan oleh kalian berdua. Rowan setuju dengan Sister Orb. Itu sebabnya aku menyuruhmu menggoreng ayam untuk kita makan. Karena kamu sudah memberikan begitu banyak batu roh padanya, daging ayam ini mungkin cukup bergizi. Ryan menyipitkan matanya setelah mendengar itu. Tidak bisakah kamu merasakan hubungan dengan cewek? Anda harus bisa mengatakan bahwa itu juga bisa menggunakan elemen gelap. Terus, itu masih anak ayam. Lalu apa? Kami akan memiliki ayam atau roaster yang dapat menggunakan elemen yang sama dengan kami. Apa gunanya itu? Jangan konyol. Di mana Anda pernah melihat anak ayam sebesar ini? Saya hanya menyebutnya cewek karena terlihat seperti itu saat masih muda. Pertama, mari kita beri waktu beberapa bulan. Jika ternyata tidak dapat melakukan hal lain, maka kita dapat memikirkan apa yang harus dilakukan dengannya. Selain itu, tidak hanya kehilangan satu pemandian yin yang akan membuat perbedaan besar. Rowan menghela nafas tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Hanya saja dia juga tidak yakin dengan kekuatan Cik. Kalau tidak, dia tidak akan tinggal diam.
Dengan masalah ini, Ryan dan Rowan akhirnya memulai terobosan mereka. Energi spiritual dari batu roh peringkat 2 mereka dan satu surga dan bumi segera melonjak ke arah mereka. Pada saat yang sama, rambut Ryan dan Rowan berubah menjadi warna putih dan gelap. Elemen gelap dan terang mulai berkumpul dan memasuki fondasinya. Berkat pilar ke-10 terang dan gelap dari masing-masing fondasi mereka, bahkan lebih mudah untuk melakukan pertukaran. Seperti disebutkan sebelumnya, manual Ryan dan Rowan menggunakan kedua elemen untuk membantu mereka maju dalam kultivasi mereka. Energi spiritual kemudian memasuki kolam di dalam yin dan yang dantian mereka, dengan cepat membanjirinya. Setelah kolam mencapai batasnya dan tidak tahan lagi, si kembar menggunakan semua energi spiritual untuk terobosan. Elemen gelap dan terang mengamuk di dalam dantian mereka saat kumpulan energi spiritual bertambah besar. Batu roh di luar pecah satu demi satu, hanya untuk diganti dengan yang baru yang sudah disiapkan sebelumnya. Akhirnya, ledakan terakhir energi spiritual keluar dari dantian si kembar, membuat segala sesuatu di sekitar mereka terbang. Untungnya, ini adalah ruangan yang dibuat sehingga para pembudidaya tidak perlu khawatir tentang hal itu. Satu-satunya hal yang tersapu adalah batu roh yang digunakan si kembar, dan tidak ada yang lain. Tepat setelah itu, energi spiritual di sekitarnya mulai stabil sekali lagi saat terobosan mereka ke tahap akhir pendirian yayasan selesai. Tentu saja, seperti yang diperkirakan, energi spiritual di dalam dantian mereka sangat kacau. Fiuh, akhirnya selesai. Baiklah, ambil salah satu pil penstabil kultivasi. Akhirnya, pil yang mereka buat dengan susah payah muncul. Segera setelah mereka menelan pil, gelombang elemen cahaya, elemen gelap, dan energi spiritual memasuki dantian mereka. Namun, mereka beberapa kali lebih lembut daripada yang hadir di sana saat ini. Segera, energi yang kacau dan lembut mulai bercampur menjadi satu. Proses itu memaksa energi kacau menjadi keadaan yang lebih tenang, yang membantu Ryan dan Rowan menstabilkan kultivasi mereka. Tetap saja, efek dari pil itu tidak terjadi dalam sedetik. Proses ini membutuhkan waktu untuk diselesaikan, yang berarti tidak ada gunanya meminum lebih dari satu pil sekaligus. Meskipun demikian, efeknya luar biasa bagus. Tidak heran begitu banyak orang mencari pil penstabil budidaya ini. Benda ini terlalu membantu. Rowan mengangguk. Memang, jika saya tidak salah, akan butuh 2 hari untuk menyelesaikan penyerapan satu pil penstabil budidaya. Setelah itu terjadi, tunggu sehari sebelum mengambil yang berikutnya. Jika tidak, tubuh Anda akan mengembangkan resistensi terhadapnya lebih cepat. Terus lakukan itu sampai 10 pil akhirnya habis. Pada akhirnya, kultivasi kita harus baik untuk pergi lagi. Itu akan memberi kita 7 bulan penuh untuk mengumpulkan energi untuk memasuki tahap puncak dari alam pendirian yayasan. Petik 2. Dengan semuanya sudah diatur, Ryan dan Rowan meninggalkan menara kultivasi untuk melakukan hal-hal mereka sendiri. Ryan kembali ke aula formasi dan sekali lagi memulai studinya dengan buku-buku yang ditinggalkan oleh Droman. Hal baiknya adalah dia bisa menyerap efek pil saat membaca. Sai, akan sangat lama untuk menyelesaikan tumpukan ini. Untuk mengingat semuanya, aku tidak yakin apakah aku bisa melakukannya sebelum Droman kembali. Adapun Rowan, dia lebih suka kembali ke gubuk Old Worm untuk berlatih alkimia lagi. Dia sekarang dapat membuat pil penstabil budidaya, tetapi dia tidak ingin berhenti di situ. Mungkin, dia akan membutuhkan pil lain di masa depan. Misalnya, pil pengumpul energi di tingkat pendirian yayasan akan sangat berguna. Apalagi jika dia membuat elemental terang dan gelap. Pertama-tama mari kita coba membuat daftar item yang bisa saya gunakan untuk membuat pil itu. Saya dapat menggunakan Hulian untuk melakukan beberapa misi untuk barang-barang yang tidak dapat saya beli. Jika saya tidak dapat menemukan sesuatu, saya akan menanyakannya kepada cacing tua. Sama seperti itu, hari-hari mulai berlalu dalam sekejap. Segera, 2 bulan berlalu. Selama waktu ini, Ryan dan Rowan telah sepenuhnya menstabilkan kultivasi mereka dan mulai berkultivasi lagi. Karena Ryan tidak lagi menggunakan logam sebagai pembayaran untuk penjualan pabrik baja, dia mendapatkan lebih banyak batu roh. Jelas, mereka tidak kekurangan batu roh untuk kultivasi. Ryan merenungkan apakah dia harus mulai meminta bahan tempa kualitas puncak. Namun, dia dengan cepat melepaskan ide itu. Masalahnya adalah biasanya, seseorang tidak akan bisa membuatnya sebelum Core dan Soul Fusion Realm.
Ryan bahkan belum menjadi pembudidaya Core Foundation Realm, apalagi Core dan Soul Fusion. Dia tidak percaya dia akan membuat senjata pada level itu sebelum dia setidaknya menjadi formasi inti tahap akhir atau puncak. Tentu saja, dia hanya mempertimbangkan untuk mencoba pada tingkat tahap kultivasi itu karena seberapa besar kolam spiritualnya dibandingkan dengan yang lain. Hari ini, Droman akhirnya menemukan waktu untuk kembali ke Sekte Dalamu. Pemasangan kabel untuk sistem komunikasi tidak terlalu menjadi masalah. Masalahnya adalah formasi router baru. Bahkan setelah 2 bulan penuh, dia masih belum selesai merancangnya. Pada akhirnya, dia memutuskan bahwa mungkin lebih baik untuk berkonsultasi dengan Ryan tentang hal itu. Juga, itu adalah kesempatan bagus untuk menguji kemajuan Ryan dalam formasi. Mungkin dia bahkan bisa membantuku dengan formasi baru ini. Bab 212 saya sudah memberitahu Anda, bukan? Saat Ryan sibuk dengan studi master formasinya, Rowan menyibukkan diri dengan alkimia. Namun, Rowan memiliki tugas lain yang tidak bisa dia abaikan. Seperti yang bisa diingat, dialah yang memberi gadis-gadis di distrik Anggrek Biru buku petunjuk gaya kematian. Tidak banyak yang bisa dia lakukan untuk itu. Ada beberapa saat di mana Amanda atau saudari-saudari lain dari distrik Anggrek Biru bingung harus berbuat apa. Tentu saja, Rowan tidak bebas setiap kali mereka membutuhkannya. Karena itu, dia dan Amanda mencapai kesepakatan. Sekali seminggu, Rowan akan meluangkan waktu 3 jam untuk membantu gadis-gadis itu dengan pertanyaan dan pelatihan gaya kematian mereka. Secara alami, itu hanya terjadi jika dia berada di sekte. Jika dia sedang dalam misi atau tugas sekte, dia jelas tidak akan bisa. Namun, tiba-tiba, seorang pembudidaya wanita dari distrik Anggrek Biru dikirim terbang, menabrak tanah di sisi lain lapangan pelatihan. Kenapa kamu menggunakan meridian di pergelangan tanganmu selama pelepasan skill? Tanda seru. Apakah kamu idiot sampai saat itu? Atau mungkin kamu pikir kamu begitu hebat sehingga kamu bisa mengabaikan apa yang aku ajarkan dan melakukan hal-halmu? Jika Anda benar-benar ingin melakukan itu, setidaknya pikirkan tentang output energi spiritual, bodoh. Untuk meningkatkan kekuatan serangan, Anda mengabaikan stabilitas siku Anda. Itu membuatnya sangat mudah untuk menangkis serangan Anda sehingga saya mungkin juga menggunakan jari saya bukannya pedang di waktu berikutnya. Dia kemudian melihat gadis-gadis lain yang menunggu di samping dan berteriak dengan suara dingin. Selanjutnya, kultivator wanita lain kemudian memasuki lapangan. Sayang sekali dia gemetar ketika dia melihat iblis dalam bentuk anak berusia 12 tahun. Meskipun merekalah yang memanggilnya untuk membantu mengatasi keraguan mereka, dia sering menggunakan pertarungan langsung untuk menunjukkan bagaimana hal itu dilakukan. Karena itu, posisinya di hati para gadis cukup rumit. Di satu sisi, mereka senang karena instruksinya akan selalu menargetkan inti dari kemampuan mereka. Belum lagi dia melakukan semua itu hampir gratis. Seseorang harus ingat bahwa dia menukar ajaran itu dengan izin untuk datang menemui Malaka ketika dia atau Ryan menginginkannya. Itu memang perdagangan yang sangat tidak menguntungkan baginya. Di sisi lain, dia tanpa ampun. Itu adalah perasaan yang cukup aneh bagi para murid perempuan itu. Biasanya, anak laki-laki akan mencoba menyenangkan para gadis di distrik Anggrek Biru. Bagaimanapun, penatua sekte dalam Zaya hanya merekrut pembudidaya wanita berbakat. Mereka adalah sahabat Dao yang sempurna yang diimpikan oleh sebagian besar pembudidaya laki-laki dari sekte tersebut. Namun, sepertinya Rowan melihat semua gadis itu tidak lebih dari kantong daging dan tulang. Yah, mereka benar. Rowan tidak peduli apakah mereka cantik atau pengemis. Itu adalah hal yang baik bahwa Rowan tidak mencoba untuk mendapatkan bantuan mereka. Itu adalah bukti bahwa dia lebih tertarik pada keterampilan mereka sebagai pembudidaya daripada betapa indahnya garis mereka. Tetap saja, Rowan benar-benar membuat mereka ketakutan sampai ke tulang-tulang mereka. Kenapa lama sekali? Serang aku. Gadis itu kemudian menggertakkan giginya dan memulai serangannya. Dentang, asteris. Rowan bertukar beberapa gerakan dengan gadis itu ketika tiba-tiba, dia melihat sebuah celah. Pedangnya bergerak dalam pola yang konyol, menghalangi pedangnya sepenuhnya. Tepat setelah itu, dia menggunakan kakinya untuk menendang kaki gadis itu. Gadis itu kemudian kehilangan keseimbangan dan jatuh tersungkur. Desir. Tiba-tiba, pedang yang terbuat dari energi hitam melewati lehernya.
Ah, dia tidak bisa membantu tetapi menutup matanya saat dia berteriak. Tidak hanya dia, tetapi murid perempuan lainnya di luar lapangan juga menangis, berpikir bahwa Roan akan memotong kepalanya. Namun, yang terjadi hanyalah luka kecil muncul di tenggorokannya. Sedikit darah turun darinya, tapi itu pada dasarnya sejauh mana lukanya. Sehari akan lebih dari cukup bagi seorang kultivator seperti dia untuk menyembuhkannya sepenuhnya. Apakah kamu bercanda? Siapa yang akan menutup mata mereka di depan pukulan mematikan? Itu hanya akan membuatmu mati lebih cepat. Rowan kemudian menoleh ke Amanda di luar. Apa yang kalian ajarkan pada gadis-gadis ini? Tentu, kalian semua memiliki bakat yang sangat tinggi. Aku akui ini banyak. Kalian juga bisa menggunakan gaya pedang kematianku dengan cukup baik. Namun, kenapa ada kekurangan pengalaman yang begitu besar? Sungguh keajaiban gadis-gadis ini masih hidup. Amanda hanya bisa marah. Bukannya mereka kurang pengalaman. Hanya saja metode latihanmu sama menakutkannya. Semua gadis lain di sekitar menganggukkan kepala mereka dengan suara bulat. Mereka tidak berbohong. Jika itu orang lain, mereka tidak akan gemetar setiap kali mendengar nama orang itu. Ya, karena kamulah kami menjadi seperti ini. Kamu bisa lebih lembut. Apakah kamu tidak tahu bagaimana memperlakukan wanita? Apa yang orang tuamu ajarkan padamu? Itu karena kamu iblis. Saya telah pergi misi beberapa kali. Jelas, saya memiliki bagian saya sendiri dari perkelahian, bahaya, dan pembunuhan. Tapi saya belum pernah menghadapi seseorang yang menakutkan seperti Anda. Aku bahkan mulai bermimpi buruk tentangmu. Semua gadis kemudian kehilangan kesabaran dan mulai mengomeli Roan tanpa henti. Roan menyipitkan matanya sejenak ketika tiba-tiba, dia mendengus. Aku tidak menyangka akan mencapai hasil ini secepat ini. Bagus sekali. Ini cukup bagiku untuk memulai bagian kedua dari rencanaku. Gadis-gadis itu bingung mendengar kata-kata itu. Amanda, sebagai pemimpin para gadis, segera bertanya sementara firasat menguasai dirinya. Apa? Bagian kedua. Roan dengan dingin tersenyum saat dia menatapnya. Oh. Aku baru saja mendapat ide beberapa waktu lalu. Aku punya beberapa kontak di aula misi, tahu. Mulai sekarang, aku akan memeriksa laporan misimu ketika aku datang untuk sesi pelatihan ini. Jika aku menemukan bahwa Anda gagal atau tampil buruk, hehe. Kontaknya jelas tidak lain adalah Penatua Hulian atau bahkan Master Sekte. Kecuali itu adalah sesuatu yang rahasia, Roan yakin dia bisa mendapatkan semua laporan misi yang dilakukan oleh gadis-gadis ini. Gadis-gadis itu tidak bisa menahan perasaan dingin di punggung mereka ketika mereka mendengar itu. Rowan kemudian melanjutkan, perhatikan, saya ingin Anda mengingat wajah saya ketika Anda memasuki situasi hidup dan mati yang Anda bicarakan. Saya ingin Anda bertanya pada diri sendiri, apakah musuh ini sama menakutkannya dengan apa yang akan saya lakukan dengan Anda jika saya tahu bahwa kamu gagal dalam misi. Saya sangat menantikan sesi pelatihan berikutnya. Saya akan memastikan bahwa mereka yang tidak tampil sesuai dengan keinginan saya akan menerima perlakuan yang sangat istimewa. Sebelum Amanda atau gadis manapun bisa menjawab, Roan melihat dua sosok lain yang hadir saat ini. Kalian berdua sebaiknya tidak berpikir bahwa aku akan mengesampingkan kalian. Faktanya, karena persahabatan kita yang langgeng, aku akan membutuhkan kinerja yang jauh lebih besar dari tugas-tugas kalian. Keduanya kebetulan adalah Julio dan Lena. Roan telah memberikan kepada mereka Death Sword dan Spear Styles, sehingga mereka bisa dikatakan berada di bawah pengawasannya juga. Tetap saja, dia tidak ingin membuang terlalu banyak waktu untuk hal lain, jadi dia mengemasnya bersama gadis-gadis dari distrik Anggrek Biru. Amanda tidak bisa menolak karena memang begitulah syaratnya untuk mempertahankan sesi latihan ini. Tentu saja, dia memperingatkan mereka untuk tutup mulut tentang apapun yang mereka lihat di dalam. Awalnya Julio dan Lena cukup senang bisa berpartisipasi. Tetapi mereka segera dipaksa untuk mengingat waktu di ujian masuk sekte. Sayang sekali, mereka sudah terseret ke dalam ini. Pada akhirnya, mereka menjadi sesama penderita dengan gadis-gadis distrik Anggrek Biru. Kami akan melakukan yang terbaik. Roan mengangguk dan menunjukkan senyum tipis. Tentu saja kamu akan melakukannya. Lagi pula, aku tidak berpikir kamu bisa bertahan dari apa yang telah aku persiapkan untuk kalian berdua jika kamu gagal. Wajah Julio dan Lena menjadi pucat seperti hantu. Untuk beberapa alasan, mereka tidak berpikir Roan bercanda sama sekali. Akhirnya,
Rowan melihat kembali ke gadis anggrek biru dan berteriak. Kenapa kamu masih membuang-buang waktuku? Selanjutnya, sementara para gadis dan Julio menerima semua cinta Rowan di bidang pelatihan, Malaka baru saja kembali dari sesi kultivasi lain dengan master sektenya. Tuan sama seperti Rowan, dia tidak memberiku waktu luang sama sekali. Semua tulangku sudah sakit. Bersama Malaka, ada seorang wanita yang juga melayani sekte master sebagai pembantu. Mendengar itu, dia hanya menggelengkan kepalanya. Master sekte belum pernah mengambil murid sebelumnya. Kamu seharusnya senang karena dia berusaha keras dalam pelatihanmu. Percayalah, kamu tidak akan menyesalinya di masa depan. Malaka tampak muram tapi akhirnya mengangguk. Saat itulah dia menyadari bahwa dia tiba di bidang pelatihan. Tiba-tiba, bang, menabrak, Julio baru saja diledakkan oleh salah satu serangan Rowan, jatuh tepat di samping Malaka. Selama serangan terakhir, energi spiritual Anda tidak selaras dengan elemen Anda. Itu membuat Anda kehilangan keseimbangan ketika saya menerapkan sedikit tekanan pada batang tombak. Kembali dan renungkan tentang hal itu. Rowan kemudian menatap dua gadis yang baru saja tiba, dan matanya berbinar. Oh, kamu di sini. Bagus, masuklah. Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Malaka sudah berbalik dan kabur. Bukan hanya itu, tapi dia sangat cepat. Sesi pelatihannya dengan Master Sekte jelas menunjukkan hasil yang nyata. Namun, Ina Malaka, jika kamu membuatku meninggalkan lapangan latihan ini untuk menangkapmu, aku berjanji kamu akan mati. Nah, Malaka sama sekali mengabaikan peringatan itu. Dia baru saja membebaskan dirinya dari satu iblis. Bagaimana dia bisa menerima untuk jatuh di tangan orang lain? Rowan melihat itu dan mendengus. Tiba-tiba, rambutnya berubah menjadi campuran warna putih dan gelap. Gaya hidup, bentuk pertama, peningkatan. Malaka baru saja akan menghilang di kejauhan ketika tiba-tiba, sebuah tangan muncul di bahunya, membuat tubuhnya berhenti total. Tepat setelah itu, sebuah suara yang mampu membekukan neraka terdengar di telinganya. Aku sudah memberitahumu, bukan? Jadi bagaimana jika dia jauh lebih cepat dan lebih kuat sekarang? Di depan gaya hidup Rowan dan Ryan, melarikan diri tidak akan lebih dari mimpi pipa. Tangan itu kemudian mulai menyeret Malaka kembali ke lapangan latihan, sama sekali mengabaikan teriakannya. Bintang keberuntungan Malaka yang malang belum bersinar akhir-akhir ini. Bab 213 Kamu masih adikku. Pembantu yang menemani Malaka dipanggil Mila. Yang benar adalah dia ingin membantu gadis itu. Namun, dia tidak bisa melakukannya. Master Sekte Mia telah menyuruhnya untuk merawat Malaka saat berada di dalam sekte. Jika seseorang mencoba sesuatu, dia harus menghadapinya sesuai keinginannya. Namun, ada pengecualian. Mila, bantu aku. Maaf, Nona. Tapi Master Sekte memberi saya perintah untuk tidak melakukan apapun jika kedua saudara Anda terlibat. Mia membuatnya sangat jelas. Jika Ryan dan Rowan yang mencoba sesuatu, dia tidak boleh ikut campur. Karena itu, dia hanya bisa melihat wajah Malaka yang berlinang air mata saat Rowan menyeretnya kembali ke lapangan latihan. Malaka juga menatap kakak perempuannya dengan ekspresi menyedihkan. Sayang sekali. Rowan memberi mereka, jika kamu mencoba menggangguku, kamu mati. Menatap. Semua gadis gemetar dari bawah ke atas. Sebanyak mereka bersatu di distrik Blue Orchid, ada batasnya. Yah, Rowan pasti di atas batas itu, sejauh ini. Pada akhirnya, mereka semua memberi hormat kepada Malaka seolah-olah mereka berada di depan orang mati di peti mati. Kenanganmu akan selalu hidup di hati kami, adik kecil. Beristirahatlah dengan tenang. Aku belum mati. Rowan mengabaikan semua kejenakaan mereka dan menendang pantat Malaka di dalam panggung. Berhentilah dengan omong kosong ini. Kamu telah berada di bawah pengawasan Master Sekte selama beberapa waktu. Aku ingin melihat apa yang kamu pelajari sejauh ini. Rowan kemudian pergi ke rak senjata di samping dan mengambil tongkat kayu sederhana. Malaka memiliki staf sungai mengalir berkualitas tinggi dari Ryan. Itu adalah nama yang dia pilih untuk itu. Malaka memiliki afinitas dengan elemen air, jadi dia membuat staf itu mengumpulkan elemen air dari sekitarnya setelah energi spiritual digunakan dengannya. Karena Malaka sudah menjadi pengguna elemen air, tidak ada yang mengira bahwa hanya staf yang mengumpulkan elemen air. Namun,
Staf berkualitas tinggi Malaka jelas jauh lebih kuat dari peralatan berkualitas tinggi lainnya. Namun, meskipun itu masalahnya, Rowan mengambil salah satu tongkat kayu paling sederhana untuk pelatihan di sampingnya. Faktanya, Rowan bertindak dengan cara yang sama dengan semua gadis dan Julio. Gadis-gadis dari sekte luar paling banyak berada di tahap puncak dari alam pendirian yayasan. Yang lain pasti sudah memasuki sekte dalam atau melamar menjadi penatua. Beberapa bahkan akan kembali ke rumah mereka untuk bekerja untuk sekte di sekitar wilayah mereka. Karena itu, tidak ada yang bisa memaksa Rowan untuk mengeluarkan White Star-nya. Tentu saja, Rowan tidak kalah menakutkannya hanya karena dia menggunakan senjata standar untuk melatih mereka. Jadi bagaimana jika mereka bisa menggunakan peralatan spiritual mereka? Tak satu pun dari gadis-gadis atau Julio berpikir bahwa mereka akan memiliki keuntungan saat melawannya di atas panggung bahkan untuk sedetik. Malaka mengenal Rowan jauh lebih baik daripada yang lain. Dia tahu bahwa alasan Rowan mengambil tongkat kayu bukan untuk memberinya keuntungan. Oh tidak, tidak sama sekali. Hanya saja dengan tongkat kayu itu, dia tidak perlu takut melukainya, terlalu banyak. Ruoan, aku tidak bisa bertarung sekarang. Aku baru saja kembali dari latihan intensif dengan guru. Seluruh tubuhku sakit. Kamu tahu, aku tidak akan bisa menunjukkan sesuatu yang baik. Bagaimana kalau kita tinggalkan sesi latihan ini? Ke lain waktu, ya. Rowan menyipitkan matanya. Dia kemudian mendekatinya dan mulai meremas tubuhnya kemana-mana, membuat Malaka ingin tertawa. Jika Rowan bukan saudara dan anak Malaka, para gadis dan Mila akan melompat, berpikir bahwa Rowan mengambil keuntungan darinya. Tentu saja, bahkan jika Rowan bukan anak kecil, dia tidak akan menyimpan pikiran tidak berguna seperti itu terhadapnya. Yah, dia juga tidak akan melakukannya untuk wanita lain di dunia. Sekali lagi, mereka semua hanyalah kantong daging dan tulang di matanya. Menarik. Sepertinya Mia benar-benar berusaha keras dalam pelatihanmu. Entah bagaimana, dia membawa kultivasimu sampai ke tahap tengah dari pendirian yayasan. Namun, aku tidak bisa merasakan ketidakstabilan dalam dirimu. Petik 2. Malaka mengangguk penuh semangat. Ya, lihat, aku benar-benar berlatih keras. Itu sebabnya dia memberiku sisa hari itu untuk mengistirahatkan tubuhku. Tidak baik terus berlatih tanpa henti. Suo, bisakah kita mengadakan pelajaran bertarung ini lain hari? Tolong Eye. Mila kemudian naik ke atas panggung dan membungkuk pada Rowan sebelum berkata. Nona Malaka tidak berbohong, Junior Rowan. Meskipun dia mencoba melarikan diri beberapa kali, Master Sekte memastikan untuk menahannya di tempatnya dan menyelesaikan semua tugas. Memang benar bahwa tubuhnya perlu istirahat sebelum dia kembali untuk pelatihan lebih lanjut besok. Rowan memelototi Malaka. Mencoba melarikan diri. Malaka merasa ingin menangis. Tidak bisakah Anda mengatakan bahwa saya menyelesaikan semua tugas? Mengapa Anda harus menyebutkan saya mencoba melarikan diri? Tentu saja, dia tidak berani mengucapkan kata-kata itu dengan keras. Pada akhirnya, Rowan hanya mendengus sambil meletakkan tangannya di bahu Malaka sekali lagi. Gaya hidup, bentuk kedua, pemulihan instan. Kemampuan Rowan untuk mengontrol dan mengunci elemen cahaya jauh dari sebagus Rean. Namun, dia masih bisa menggunakan keahliannya. Pertama-tama, Malaka tidak terluka. Hanya saja tubuhnya tegang setelah lama berlatih keras. Dengan bentuk kedua dari gaya hidup Rean, itu akan lebih dari cukup untuk memulihkan tubuhnya. Tentu saja, Light Element tidak bisa menghilangkan kebutuhan untuk istirahat. Tetap saja, itu lebih dari cukup untuk memberi Malaka beberapa jam lagi, latihan yang tidak berbahaya. Selesai. Sekarang kamu bisa melanjutkan lebih lama lagi. Rowan kemudian mengabaikan ekspresi kaget Mila di samping dan membuka jarak dari Malaka. Pembantu di sana, kamu menghalangi. Keluar dari panggung. Mulut Mila berkedut, tapi dia tetap menurut. Begitu dia pergi, Rowan menekan kekuatannya sendiri ke level Malaka dan mengarahkan stafnya ke arahnya. Sebaiknya kau menganggapnya serius, atau itu akan lebih menyakitkan. Malaka benar-benar merasa tidak berdaya. Mengapa dia tidak bisa menjalani hidup tanpa beban? Apakah dia meminta terlalu banyak? Tapi sebelum dia selesai meratap, Rowan sudah melangkah maju dan menyerang. Dia menutupi tongkat kayu dengan energi spiritual dan elemen terang, gelap untuk melindungi integritasnya juga.
Mata Malaka menyipit saat dia segera memasuki jurus Death Style Combat. Asteris bang, bang, bang. Asteris. Keduanya kemudian bertukar beberapa pukulan sebelum mereka dipaksa untuk berpisah satu sama lain oleh ledakan energi spiritual dari kedua belah pihak. Roan dan Malaka kemudian menggunakan tongkat mereka ke tanah untuk menghentikan diri mereka hanyut lebih jauh. Semua gadis di luar melihat itu dengan mata terbuka lebar. Tentu saja, Julio juga terkesan. Ketika Roan melawan para gadis atau Julio, Roan akan selalu menekan kekuatannya sendiri ke level mereka. Tetap saja, tidak ada yang bisa bertahan selama itu atau memaksanya kembali seperti itu. Bagaimanapun, gaya kematian Roan selalu bertujuan untuk menyelesaikan pertarungan secepat dan semati mungkin. Namun, baru saja, Malaka telah melawan Roan di level yang sama. Oh, Roan tidak bisa membantu tetapi menunjukkan senyum tipis. Mia melakukan pekerjaan dengan baik dengan bocah ini. Dia tidak menyuruh Malaka mengganti senjata dan mempertahankan Death Style-ku. Itu jelas karena aku ragu dia bisa mengembangkan gaya yang lebih baik dariku. Apalagi setelah Malaka mempraktikkannya begitu lama. Namun, saya dapat melihat bahwa dia membuat beberapa pengaturan dalam formula saya. Tidak hanya itu, tetapi mereka bahkan lebih cair. Bukannya ajaran saya salah, tapi saya bukan pengguna elemen air. Sebanyak yang saya inginkan, akan selalu ada hal-hal yang tidak dapat saya pertanggungjawabkan. Namun, Mia adalah pengguna elemen air, sama seperti Malaka. Perubahan kecil yang dia tambahkan ke manual ternyata sangat efektif. Roan kemudian melangkah maju dan menyerang sekali lagi. Adapun Malaka, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bersemangat. Ini adalah pertama kalinya dia bisa mengikuti Roan. Asteris bang, 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 bang. Asteris. Mereka berdua terus bertarung sampai tiba-tiba, Roan menggunakan celah untuk menyerang rusuk kanan Malaka. Namun, gaya air kematian, bentuk pertama, naga mengalir. Staf sungai mengalir Malaka bersinar dengan cahaya biru. Tepat setelah itu, proyeksi energi spiritual kepala dan ekor Azure Dragon muncul di kedua sisi. Selama sepersekian detik itu, staf Malaka bergerak seperti ular, membungkuk menjadi busur lengkap dan memblokir apa yang tampaknya merupakan pukulan pasti. Mata Roan tidak bisa membantu tetapi menunjukkan sedikit kejutan. Tapi itu belum semuanya. Apa yang memblokir serangan Roan adalah kepala Azure Dragon. Malaka menggunakan tekukan itu untuk menyerang dengan sisi lain dari tongkat yang memiliki ekor naga. Untuk sesaat, itu benar-benar tampak seperti Azure Dragon memutar tubuhnya untuk membuat serangan Dragon Style. Roan hanya punya waktu untuk membawa stafnya kembali untuk memblokir serangan secara langsung. Asteris bang. Asteris. Asteris retakan. Pecah. Asteris. Staf Roan tidak bisa dibandingkan dengan staf sungai mengalir berkualitas tinggi milik Rean. Itu hanya kayu, jadi itu segera hancur meskipun ditutupi dengan elemen terang dan gelap dan energi spiritual. Tepat setelah itu mengenai dadanya, mengirimnya terbang kembali. Namun, Roan tetaplah Roan. Dia menggunakan energi spiritual dan dispersi elemen sebagai kekuatan pendorong yang mengirimnya ke arah yang sama. Karena tubuhnya dan serangannya bergerak dengan cara yang sama, kerusakannya berkurang lebih dari 50%. Tidak hanya itu, hal itu juga memaksa Malaka untuk mundur ke arah yang berlawanan. Akhirnya, Roan dan Malaka mengakhiri pertukaran itu dengan Malaka menjadi yang teratas. Gadis-gadis dan mulut Julio hampir menyentuh tanah. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Roan terluka. Tepat setelah itu, mereka meledak bersorak. Itu dia, Malaka. Tunjukkan padanya apa yang bisa dilakukan fraksi anggrek biru kita. Turunkan iblis itu. Kamu bisa melakukannya. Ya, ya, ya. Malaka, tentu saja, bahkan lebih bersemangat daripada gadis-gadis itu. Hahaha. Apakah kamu melihat itu, Roan? Aku ingin melihat bagaimana kamu akan menggertakku mulai sekarang. Hahaha. Namun, hehe. Tiba-tiba, semua orang merasa seperti angin dingin melewati tubuh mereka. Hehehe. Roan melihat tanda ungu di dadanya saat dia tertawa. Bagus. Dia perlahan berjalan ke celah senjata sekali lagi dan mengeluarkan tongkat kayu lainnya. Kemudian dia mulai berjalan kembali ke arah Malaka. Kekuatan Roan masih ditekan ke levelnya. Tidak hanya itu, dia tidak mengganti senjatanya dan mengambil tongkat kayu lainnya. Sederhananya, kondisi awal pertempuran ini tidak berubah sama sekali. Namun,
Semua orang di sekitar panggung dan Malaka sendiri bisa mengatakan satu hal. Roan di depan mereka ini beberapa kali lebih menakutkan daripada yang pernah mereka lihat sebelumnya. Itu adalah keterampilan yang bagus. Sepertinya Mia menggabungkan keterampilan staf dalam manual gaya staf kematian dengan ide-idenya sendiri, melahirkan bentuk naga azure itu. Kepala naga untuk bertahan, dan ekor naga untuk menyerang balik. Aku harus kuakui, dia benar-benar tahu apa yang dia lakukan. Tidak diragukan lagi, kamu telah meningkat pesat dengan manual staf kematianku dan ajarannya. Akhirnya saatnya bagiku untuk mulai menganggap serius pelatihanmu. Roan kemudian melihat gadis-gadis itu dan Julio di luar arena. Aku sudah memberitahumu sebelumnya untuk mengingat wajahku ketika kamu keluar melakukan misi, kan? Bahwa kamu harus berpikir tentang apa yang akan aku lakukan denganmu jika kamu gagal atau melakukannya dengan buruk. Baiklah, aku akan menunjukkan padamu sekarang apa yang akan menunggu, untukmu jika itu terjadi. Malaka mendengar itu dan mulai berkeringat sungai. Tunggu, tunggu, tunggu. Tidak perlu sejauh itu, kan? Aku adik perempuanmu. Jangan menganggap ini serius. Roan tersenyum setelah mendengar itu. Kenapa kamu begitu takut? Aku masih menggunakan senjata yang sama. Kekuatanku masih ditekan ke level yang sama denganmu juga. Kata-kata itu tidak sedikit pun menghibur Malaka. Oh, sudahlah. Tidak perlu khawatir. Kamu tidak akan mati. Bagaimanapun, kamu masih adik perempuanku, kan? Kamu hanya akan berharap bahwa kamu sudah mati, itu saja. Percayalah, aku melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Malaka ingin melarikan diri, tetapi akal sehat memberitahunya bahwa keadaan akan menjadi lebih buruk jika dia mencoba melakukannya. Semua kepercayaan yang dia miliki beberapa saat yang lalu benar-benar hilang juga. Roan memancarkan aura yang membuat orang berpikir iblis telah bereinkarnasi di tubuhnya. Yah, seperti yang bisa dibayangkan, apa yang terjadi selanjutnya bukanlah pertarungan, itu adalah pembantaian sepihak. Jika gadis-gadis dan Julio sudah takut pada Roan sebelumnya, sekarang mereka bahkan tidak berani menatap langsung ke arahnya. Mereka semua mencapai kesimpulan yang sama. Mereka akan menyelesaikan misi mereka dengan sempurna bahkan jika mereka harus mati mencoba. Bab 214 Penatua Fauk. Roan biasanya tinggal paling lama 3 jam di distrik Blue Orchid tetapi berakhir memperpanjang waktu ini karena kemunculan Malaka yang tiba-tiba. Setelah memastikan dia menempatkan Malaka di tempatnya, dia akhirnya pergi, tetapi tidak sebelum meninggalkan peringatan terakhir. Saya yakin Anda baru saja melihat apa yang menunggu yang malas. Saya menantikan untuk melihat hasilnya minggu depan. Gadis-gadis itu gemetar sekali lagi dan segera menghindari tatapannya. Mereka mengerti bahwa Roan telah menyembunyikan sisi menakutkannya yang sebenarnya selama ini. Hanya setelah Malaka memberinya pukulan yang bagus, dia akhirnya menunjukkan apa artinya menjadi kejam. Tentu saja, meskipun Roan membuat Malaka sedikit menderita, dia menyembuhkannya sepenuhnya dengan gaya hidup Rean. Pada akhirnya, dia hanya harus kembali dan beristirahat. Hal yang mengesankan adalah Malaka masih memiliki cukup energi untuk merajuk setelah semuanya selesai. Itu cukup luar biasa karena tidak ada gadis lain yang cukup berani untuk mengeluh langsung ke wajah Roan setelah menerima pemukulan seperti itu. Namun, Roan tidak peduli. Dia hanya berbalik dan mengabaikan gadis yang tampak marah itu. Yah, wajah marah Malaka tidak bisa benar-benar menakut-nakuti siapapun untuk memulai. Tetap saja, dalam perjalanan kembali ke gubuk cacing tua, Roan tampak cukup puas. Aku menciptakan keterampilan naga mengalir untuk Malaka saat itu. Ini adalah bagian dari manual gaya staf kematian. Namun, itu sedikit terlalu bergantung pada manipulasi energi spiritual. Malaka berada di alam pengumpulan energi, belum lagi dia masih kecil, jadi dia tidak bisa menggunakannya sebelumnya. Sekarang dia berada di yayasan pendirian, dia bisa mengeluarkannya. Namun, itu terlihat sangat berbeda dari apa yang saya rancang. Inti dari skill itu masih ada, tapi bentuknya tidak sama dengan yang aku buat. Tidak diragukan lagi, Malaka menunjukkan manual gaya staf kematian asli yang saya buat untuknya kepada Mia. Roan telah menyebutkannya di masa lalu. Manual gaya kematian yang dia buat untuk digunakan orang lain tidak pada tingkat yang sama dengan apa yang dia dan Rean latih. Tentu saja, mereka biasanya berada di level yang sama atau bahkan lebih baik dari yang lain. Namun demikian, ada pengecualian. Misalnya, Juri, Alanda,
dan orang tuanya mendapat versi yang hampir setingkat dengan versinya. Satu-satunya alasan itu tidak pada level yang sama adalah karena tidak ada dari mereka yang menggunakan elemen terang atau gelap. Tetap saja, dia melakukan yang terbaik dengan apa yang dia tahu, membawa mereka sangat dekat dengannya. Adapun pengecualian terakhir, itu jelas Malaka. Manualnya juga berada pada batas yang bisa dibuat Roan saat ini untuk pengguna elemen air. Setiap kali dia membuat terobosan baru dalam gaya kematiannya, dia akan mengirim salinannya ke suku Varen dan merevisi milik Malaka di sekte. Dalam kasus Juri, Alanda, dan orang tuanya, dia memperingatkan mereka untuk tidak pernah menunjukkannya kepada orang lain. Jika memungkinkan, mereka harus melakukan yang terbaik untuk menghafal semuanya dan segera menghancurkannya. Malaka, tentu saja, juga sama. Tetap saja, Mia sepertinya bisa mendapatkannya. Namun, setelah apa yang dia lihat hari ini, dia tidak berpikir itu hal yang buruk. Mia sepenuhnya memodifikasi keterampilan naga mengalir dengan pemahamannya sendiri. Bukan hanya itu, tapi ternyata lebih baik dari saya sendiri. Meskipun kehilangan sedikit kekuatan mematikannya, elemen pertahanan dan kejutan menjadi beberapa kali lebih baik. Itu adalah perdagangan yang sangat baik sejauh yang saya bisa lihat. Roan mau tidak mau merasa sedikit bersemangat. Memang, ada terlalu banyak tentang penerapan energi spiritual yang masih belum saya ketahui. Saya takut saya akan segera mencapai batas, tetapi saya salah sehingga saya merasa seperti orang bodoh. Jika Mia sudah bisa meningkatkan gaya staf kematianku seperti ini, maka aku masih harus banyak belajar. Mungkin, inilah pesan Mia, yang menunjukkan bahwa saya masih jauh dari memahami prinsip-prinsip energi spiritual. Tidak, saya bahkan tidak tahu apakah saya berada di garis start atau tidak. Itulah seberapa besar perbedaan antara Mia dan aku saat ini. Mata Roan bersinar sesaat saat dia melihat ke depan dengan tekad yang baru ditemukan. Jadi bagaimana jika aku jauh? Itu sempurna. Semakin jauh, akan semakin menarik. Saya benar-benar menantikannya. Namun, Roan juga memahami hal lain. Dia memodifikasi manual gaya staf kematianku. Namun, dia tidak membiarkan Malaka menyerah. Yang sedang berkata, satu hal yang pasti. Dalam hal penggunaan senjata tanpa energi spiritual, bahkan dia tidak bisa mengalahkanku. Itu sebabnya dia tidak memberikan gaya yang berbeda untuk dipraktikkan Malaka. Setidaknya, sepertinya saya berada di jalan yang benar. Roan kemudian meningkatkan kecepatannya dan kembali ke Alchemist Hall untuk melanjutkan latihan alkimianya. Kembali ke sisi Ryan, Droman baru saja kembali ke sekte dan langsung mengunjunginya. Ryan cukup lega karena Droman membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali dari yang dia kira. Itu memberinya cukup waktu untuk menyelesaikan mempelajari buku formasi yang diberikan Droman kepadanya. Jadi, bagaimana? Saya memilih buku-buku itu karena saya pikir mereka akan memberi Anda hasil terbaik berdasarkan apa yang Anda tunjukkan kepada saya. Ryan mengangguk. Memang, jika saya membuat formasi pengumpulan energi yang sama sekarang, saya dapat meningkatkan kekuatannya setidaknya 5%. Tapi saya juga memperhatikan satu hal. Apakah Anda memilih yang spesifik karena mereka juga terhubung ke formasi komunikasi? Ryan menemukan bahwa beberapa buku tidak terkait dengan formasi pengumpulan energi tetapi dengan tipe petir. Tetap saja, itu hanyalah buku dasar yang jauh dari cukup bagi Ryan untuk menjadi mahir di dalamnya. Selain itu, Ryan belum mencoba membuat formasi tipe petir. Alih-alih menjawab pertanyaan Ryan, dia membuat pertanyaan lain. Apakah Anda memahami mereka? Ryan merenungkan sedikit tentang isinya dan mengangguk. Aku memang memahaminya. Faktanya, mereka adalah yang termudah di sana. Aku belum mencoba membuat formasi tipe petir, tapi aku cukup yakin aku bisa membuat yang sangat sederhana. Mau tak mau Droman mengangguk puas. Seperti yang kupikirkan, disitulah bakatmu berada. Tipe petir lebih mudah untukmu karena pikiranmu bekerja di sekitar rune petir jauh lebih baik daripada tipe lainnya. Kamu mungkin tidak tahu ini, tetapi setiap master formasi memiliki bidang. Petik 2. Droma melanjutkan. Namun, saya harus menginisiasi Anda dalam tipe yang paling umum terlebih dahulu karena mereka adalah dasar untuk yang lainnya. Misalnya, formasi pengumpulan energi yang Anda gunakan tidak memerlukan pengetahuan khusus apapun. Master formasi manapun dapat membangunnya, menggunakan ribuan kombinasi yang berbeda. Tanpa pengetahuan dasar-dasarnya,
akan beberapa kali lebih sulit bagimu untuk memahami prinsip tipe petir di buku-buku itu. Ryan mengangguk. Itu adalah fakta bahwa semua contoh yang dia temukan menggunakan beberapa elemen netral. Aku mengerti. Nah, itu bagus kalau begitu. Droma tersenyum. Tetap saja, kamu melampaui harapanku sekali lagi. Bahkan jika kamu memiliki ketertarikan pada formasi tipe petir, kupikir kamu tidak akan memahaminya secepat ini. Sepertinya aku salah. Ngomong-ngomong, memang benar aku memberimu buku formasi tipe petir itu sehingga kamu bisa membantuku dengan sistem komunikasi. Karena itu, aku punya proposal untukmu. Bagaimana kalau kamu mengikutiku selama beberapa bulan ke depan sementara kita membangun sistem? Saya yakin itu akan sangat membantu Anda di jalur formasi Anda. Saya tidak hanya akan menunjukkan kepada Anda apa yang saya ketahui tentang formasi tipe petir, tetapi semua tipe lainnya juga. Juga, kamu tidak perlu takut akan pembunuhan. Sekarang aku berada di alam transformasi jiwa, aku ragu seseorang akan cukup gila untuk mencoba sesuatu denganku di sana. Ini, Ryan merenung sedikit sebelum berkata. Sayangnya, saya harus menolak. Saya juga harus fokus pada kultivasi saya, jadi saya tidak bisa pergi. Droman kemudian memikirkan sesuatu. Apakah itu karena formasi menara kultivasi? Jika itu masalahnya, kamu tidak perlu khawatir. Aku bisa membuat formasi yang sama dengan mata tertutup. Namun, Ryan menggelengkan kepalanya. Bukan itu. Seperti yang diketahui Penatua Droman, kultivasi sangat berkaitan dengan afinitas elemen setiap orang. Namun, saya adalah kasus khusus. Saya tidak bisa mengandalkan elemen cahaya saja. Saya juga membutuhkan elemen gelap saudara laki-laki saya, untuk maju. Bukannya saya tidak bisa berkultivasi tanpa dia, tetapi hasilnya akan beberapa kali lebih buruk. Saya tidak akan bisa melakukan bahkan 1/10 dari apa yang saya lakukan saat saya bersamanya. Baru sekarang Droman ingat bahwa Ryan dan Roan memiliki semacam koneksi yang memungkinkan mereka untuk menggunakan elemen satu sama lain. Begitu, ya, kamu bisa bertanya padanya juga. Aku tidak keberatan membawa dua orang bersamaku selama ini. Namun, saat itulah sebuah suara muncul di ruangan itu. Tidak mungkin. Anak itu milikku. Droman menyipitkan matanya dan menatap pendatang baru itu. Dia sangat tidak senang bahwa seseorang menguping pembicaraannya dengan Ryan. Namun, matanya berubah ketika dia melihat siapa itu. Oh, jadi itu kamu, Penatua Fauk. Ryan juga mengenali orang itu. Bagaimanapun, dia telah melihatnya beberapa kali dengan Roan. Namun, itu adalah pertama kalinya dia mendengar nama aslinya. Cacing tua. Bab 215 Akar membusuk. Old Worm hanya mengangguk padanya dan kembali menatap Droman. Dia memiliki bakat untuk alkimia. Aku tidak akan membiarkannya pergi. Seperti biasa, Old Worm menjaga kata-katanya sesingkat Roan. Ryan mengharapkan Droman untuk mengeluh. Namun, Droman hanya membungkuk pada akhirnya. Aku mengerti. Kalau begitu, aku akan melakukan yang terbaik untuk mengajarkan formasi kepada Ryan selama aku di sekte. Cacing tua mengangguk, puas. Tetap saja, Droman ingin tahu tentang sesuatu. Omong-omong, Penatua Fauk, apa yang membawamu ke sini? Droman tahu cacing tua jelas bukan tipe orang yang menguping pembicaraan orang lain. Ini tentang formasi di tempatku. Aku ingin kamu melakukan beberapa modifikasi untukku. Droma langsung menggelengkan kepalanya. Tidak perlu Fauk tua datang ke sini. Selama Anda telah mengirim pesan, saya akan meninggalkan segalanya untuk membantu Anda dengan itu. Ryan cukup terkejut dengan cara Droman memperlakukan Elder Fauk. Dia sekarang adalah seorang kultivator realem transformasi jiwa. Selain Mia, dia seharusnya menjadi satu-satunya di level ini di sekte saat ini. Tetap saja, dia memperlakukan yang lain dengan sangat hormat. Bahkan, Ryan merasa Droman bahkan takut pada pria itu. Aku dekat, jadi aku hanya menggunakan kesempatan untuk datang. Bagaimanapun, aku akan pergi sekarang. Cacing tua kemudian berbalik dan pergi. Akhirnya, Ryan tidak bisa menahan rasa penasarannya lagi dan bertanya pada Droman. Penatua Droman, apakah cacing tua semacam tokoh penting di sekte itu? Kamu begitu mudah mengakuinya sehingga itu cukup memalukan. Mulut Droma berkedut. Tidak bisakah kamu setidaknya mengatakannya dengan cara yang tidak akan melukai harga diri seseorang? Ahem, Penatua Fauk memang sosok yang sangat menonjol di antara kami para tetua.
Bagaimanapun juga, dia adalah alkemis terbaik kami. Ryan menyipitkan matanya setelah mendengar itu. Untuk beberapa alasan, dia merasa bukan satu-satunya alasan Droman memperlakukannya seperti itu. Tetap saja, itu bukan tempatnya untuk mengeluh. Yah, biarlah. Kalau begitu, aku tidak akan bisa pergi denganmu, Penatua Droman. Lagi pula, tidak perlu khawatir. Aku yakin aku akan bisa belajar dengan baik selama seperti yang Anda tunjukkan kepada saya jalan yang benar. Selain itu, ada master formasi lain di aula formasi. Meskipun mereka tidak setingkat Anda, mereka setidaknya bisa menjawab pertanyaan dari seorang magang seperti saya. Ryan tidak berbohong. Selama Droman keluar, dia telah meminta nasihat dari master formasi lainnya yang lebih berpengalaman. Lagi pula, dia baru saja memulai. Apapun pertanyaan yang muncul di benaknya sudah bisa dijawab oleh sebagian besar master formasi yang hadir. Begitu. Baiklah, kalau begitu, mari kita lanjutkan pelatihanmu. Pertama, tunjukkan salah satu formasi tipe petir dasar. Misalnya, coba buat pengumpulan elemen petir. Ini mengikuti konsep yang mirip dengan pengumpulan energi spiritual. Pada saat yang sama, kamu mungkin akan sering menggunakannya di masa depan. Bagaimanapun, semua formasi dalam sistem komunikasi menggunakan jenis ini. Ryan mengangguk dan segera mulai bekerja. Sementara Ryan dan Roan sibuk dengan hal-hal mereka sendiri dan berkultivasi, Elder Reliance akhirnya tiba di lokasi Profan Abyss. Karena omong kosong ini ada di negara lain, butuh waktu lama bagiku untuk datang ke sini. Penatua Reliance melihat jurang besar yang membentang ratusan kilometer. Tapi yang benar-benar menarik perhatian seseorang adalah cahaya kuning yang menutupi seluruh bagian itu. Itu adalah formasi yang menghalangi siapapun untuk masuk. Hanya selama lubang abis mendalam berikutnya formasi itu memungkinkan para pembudidaya untuk masuk. Tentu saja, siapapun di atas alam formasi inti tidak akan dapat berpartisipasi. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul di samping Reliance. Tepat setelah itu, ia mulai meninggalkan tanah dan mengambil bentuk laba-laba. Reliance tersenyum saat dia melemparkan apa yang tampak seperti batu hitam ke Demon Beast yang seperti bayangan. Billy, jadilah gadis yang baik dan bawakan akar pembusukan kepada lelaki tua ini, ya. Itu tidak lain adalah laba-laba tidak jelas Penatua Reliance yang disebutkan Mia. Adapun nama yang diberikan Reliance padanya, mari kita tidak masuk ke detailnya. Laba-laba tidak jelas dengan senang hati menyelesaikan batu hitam aneh itu dan merasa cukup puas. Itu kemudian mendesis pada Reliance seolah-olah mengakui perintahnya. Tepat setelah itu mulai berubah menjadi bayangan sekali lagi sehingga bisa memasuki abis yang mendalam. Namun, pada saat inilah seseorang muncul. Hei, orang tua di sana. Reliance berbalik tepat pada waktunya untuk melihat tiga pembudidaya lain menatapnya. Dia segera menemukan bahwa mereka bertiga berada di alam jiwa baru lahir, sama seperti dirinya. Juga, dari penampilan jubah mereka semua berasal dari sekte yang sama. Hanya saja Reliance tidak bisa mengenali sekte mana itu. Namun demikian, Reliance tampaknya tidak peduli sedikit pun. Aku sibuk, jadi cepatlah. Para pendatang baru menyipitkan mata setelah mendengar itu. Tetap saja, pemimpin mereka tidak kehilangan kesabaran dan mengutarakan pikirannya. Saya Fabiak Turwin, seorang tetua dari Sekte Magma Mengalir. Saya melihat bahwa Anda memiliki salah satu binatang iblis neraka yang mendalam yang dijinakkan. Pembukaan berikutnya akan terjadi dalam setahun, tetapi ada kemungkinan besar itu akan datang bersamaan dengan. Reliance merenung sedikit sebelum berkata. 1000 batu roh peringkat 4. Para tetua dari Sekte Magma yang mengalir terkejut dengan harga itu. Apakah Anda menganggap kami bodoh? Jika saya mengeluarkan batu roh peringkat 4 sebanyak itu, mengapa saya bertanya kepada Anda? Saya hanya perlu memposting pesanan, dan seseorang pasti akan datang untuk mengantarkannya kepada saya. Dia tidak berbohong. Kembali ketika Reliance sedang berbicara dengan Mia, dia pertama kali menawarinya tas dengan peringkat batu roh yang sama. Namun, dia hanya mengeluarkan 100 dari mereka. Tetap saja, Reliance berkomentar bahwa dalam keadaan normal, dia pasti akan menerimanya. Itu menunjukkan betapa langka dan mahalnya batu roh peringkat 4 itu. Sekarang, Reliance meminta 10 kali lipat nilai itu untuk mendapatkan akar pembusukan untuk grup ini. Faktanya adalah bahwa Reliance tidak suka bagaimana mereka bertindak terhadapnya. Itu bukan masalah jumlah. Sebaliknya,
Itu karena warna kulitnya yang berbeda. Reliance bukanlah seseorang dari sisi dunia ini. Namun karena beberapa peristiwa di masa lalu, ia dibawa ke tempat ini. Jumlah pria dan wanita kulit hitam di sini sangat rendah. Meskipun Reliance terbiasa dengan penampilan aneh setelah bertahun-tahun, itu tidak berarti dia menyukainya. Karena kamu bisa mendapatkannya dari orang lain, berhentilah menggangguku. Aku tidak tertarik pada orang miskin. Reliance kemudian berbalik dan benar-benar mengabaikan anggota sekte magma yang mengalir itu. Namun, itu hanya membuat para tetua itu semakin marah. Orang asing sialan ini benar-benar tidak tahu tempat mereka. Hanya karena tidak ada aturan yang mengatakan bahwa mereka tidak bisa tinggal di sini, mereka sudah berpikir bahwa mereka memiliki tempat itu. Peringatan terakhir, Arang, kamu akan mendapatkan akar pembusukan itu untuk kami, atau kami dapat memaksamu untuk melakukannya. Namun, tidak akan ada akhir yang baik jika kamu memilih opsi kedua. Tepat setelah itu, mereka bertiga mengepung Reliance untuk mencegahnya melarikan diri. Namun, Reliance tampaknya tidak peduli dengan kerugian nomor itu. Aku baru saja menemukan sesuatu yang sangat menarik beberapa waktu lalu, jadi aku dalam suasana hati yang sangat baik. Karena itu, aku akan menambahkan opsi ketiga. Jika kamu mengambil semua yang kamu miliki dan menyingkirkan pantatmu dari pandanganku di depan, saya akan membiarkan Anda hidup. Saya menyarankan Anda untuk menerima opsi ketiga karena Anda tidak akan menyukai hasil dari yang lain. Fabiak akhirnya kehilangan kesabaran. Mencari kematian. Elemen api segera berkumpul di sekitar Fabiak, dan dia menyerbu ke depan. Sebagai pembudidaya alam jiwa baru lahir dengan afinitas elemen api, kontrol apinya sudah mampu membuat lingkungan terbakar menjadi abu bahkan tanpa menyentuh apapun. Fabiak tampak seperti matahari mini yang siap meledakkan Reliance berkeping-keping. Dua orang lainnya bahkan tidak bergerak. Sebaliknya, mereka hanya memperhatikan untuk mencegah Reliance melarikan diri. Bagaimanapun, dia masih berada di alam Naschen Soul yang sama dengan mereka. Namun, Fu 3, tiba-tiba, Reliance bersiul. Fabiak mengabaikan itu dan melanjutkan serangannya. Tetap saja, tepat saat dia hendak menyerang Reliance, tanah di bawahnya terbuka. Tepat setelah itu, kelabang hijau tua yang sangat besar keluar. Cepat, itu terlalu cepat. Fabiak tidak punya waktu untuk menghindar sama sekali. Tanpa pilihan lain, dia hanya bisa mengarahkan serangan ke Lipan saja. Sayang sekali, kelabang benar-benar mengabaikan api yang membakar dan menelan seluruh musuh. Saat itulah suara ledakan teredam datang dari tubuh Lipan. Itu tidak berhenti di situ. Beberapa suara ledakan lagi terus datang dari sana. Tetap saja, Lipan sepertinya tidak peduli sama sekali. Akhirnya, suara itu berhenti dan tiba-tiba. Sendawa. Lipan itu bersendawa. Sama seperti itu, seorang pembudidaya Naschen Soul menjadi makanan Demon Beast. Reliance kemudian menatap dua orang lainnya sebelum berkata. Beberapa orang benar-benar tidak tahu bagaimana memanfaatkan peluang. Kedua pria itu menatap Lipan dengan ekspresi ketakutan. Aura yang ditinggalkan oleh Lipan jauh di atas apa yang bisa mereka tangani. Tiba-tiba, mereka mendengar suara datang dari Lipan yang sama. Tuan, bisakah saya memakan keduanya juga? Ekspresi mereka menjadi pucat setelah mendengar itu. Lari, mereka mengabaikan semuanya dan segera berlari pergi. Adapun Reliance, dia hanya menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, Lan. Tinggalkan makanan untuk Jin dan Sun juga. Beberapa saat kemudian, Reliance mendengar dua teriakan lagi dari kejauhan dan tersenyum. Bab 216 Kemitraan. Itulah alasan utama Bob Marley tidak kesulitan mempertahankan statusnya sebagai ketua fraksi penjinak binatang. Namun, sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Elder Reliance lebih seperti kartu truf yang bisa ditarik keluar di saat kritis. Di sekte Dalamu, hanya Mia, Tyria, dan Roman yang tahu tentang binatang iblis Reliance. Tentu saja, kita hanya berbicara tentang yang kuat. Sekitar 1 menit setelah Reliance mendengar jeritan, dua Demon Beast kembali ke tempat Reliance tinggal. Salah satu binatang tampak seperti burung merah berapi-api seukuran telapak tangan, jenis yang akan diabaikan siapapun bahkan jika mereka menyadarinya. Paling-paling, beberapa gadis mungkin menganggapnya lucu. Namun, burung merah menyala itu memandang Reliance dan berbicara. Tuan, aku punya yang berambut panjang. Reliance mengangguk. Aku tahu. Kerja bagus, Zun.
Burung itu kemudian mulai melompat ke tangan Reliance dengan gembira setelah menerima kata-kata persetujuan dari Reliance. Binatang iblis kedua jauh lebih besar dari burung seukuran telapak tangan. Namun, dibandingkan dengan kelabang hijau tua yang datang dari tanah, itu masih lebih kecil dibandingkan. Itu tampak seperti ular hitam dengan panjang sekitar 3 meter. Namun, ia memiliki tanduk yang menonjol dari kepalanya. Ini adalah Demon Beast lain yang tidak akan ditemukan oleh pembudidaya lain di Kekaisaran Sasamil. Terima kasih atas makanannya, Tuan. Dantian orang itu cukup bagus. Ular kegelapan ini juga bisa berbicara, tetapi memberikan udara yang lebih halus jika dibandingkan dengan burung merah yang energik. Reliance juga mengelus kepala ular di samping. Itu sangat bagus, Jinjin. Dia kemudian melihat ke arah di mana orang-orang itu mencoba melarikan diri sebelumnya dan bertanya. Ngomong-ngomong, apakah kamu menyingkirkan mayat-mayat itu? Burung merah menyala seukuran telapak tangan dan ular kegelapan mengangguk serempak. Saya membakar tubuhnya menjadi abu setelah saya memakan dantiannya. Aku melautkannya dengan sedikit racun. Dia seharusnya tidak lebih dari kolam hijau sekarang. Reliance puas mendengar tanggapan mereka. Bagus. Sekarang, mari kita tetap di sini dan menunggu Bili-Bili kembali. Dia mungkin perlu beberapa perjalanan lagi sampai dia mengumpulkan akar yang membusuk. Pastikan kamu tetap bersembunyi agar tidak ada yang menemukanmu. 3 binatang iblis Elder Reliance semuanya berada di level 6 tingkat. Itu juga mengapa 2 pembudidaya lainnya melarikan diri saat mereka mendengar suara lipan. Nana, Snow Crane milik Elder Tyria, berada di puncak peringkat 4. Karena itu, dia sudah memiliki beberapa kecerdasan. Di peringkat 5, pikiran binatang iblis akhirnya akan berevolusi ke tingkat kecerdasan seperti manusia. Tentu saja, mereka akan mulai seperti bayi dan akan membutuhkan banyak waktu untuk belajar. Itu bukan masalah karena binatang iblis di peringkat itu sudah memiliki rentang hidup yang panjang, seperti kultivator pada tingkat kekuatan yang sama. Namun, mereka hanya dapat menyatukan pikiran mereka melalui pesan indera spiritual. Jika mereka mencoba berbicara, hanya gerutuan dan geraman yang terdengar dari mulut mereka. Akhirnya, di peringkat 6, binatang iblis akan dapat benar-benar berbicara tanpa perlu menggunakan sense spiritual. Binatang iblis pada tingkat ini akan sama dengan pembudidaya alam transformasi jiwa. Itu menunjukkan betapa mengerikannya Reliance memiliki 3 binatang iblis pada level ini. Tentu saja, dia tidak menjinakkan mereka ketika mereka sudah seperti ini. Sebaliknya, dia meluangkan waktu dan usahanya untuk membantu mereka bertiga mencapai level ini. Juga, dia benar-benar memperlakukan mereka seolah-olah mereka adalah keluarga aslinya. Secara alami, Elder Reliance sangat penting bagi mereka bertiga. Kadang-kadang, Reliance akan menjinakkan binatang iblis lainnya, tetapi dia tidak membawa mereka bersamanya karena itu akan terlalu merepotkan. Satu-satunya yang benar-benar mengikutinya selalu ketiganya. Faktanya, Reliance adalah seseorang dengan bakat luar biasa. Jika dia tidak menghabiskan begitu banyak waktu dengan masalah ketukan iblis, Mia percaya bahwa dia sudah memasuki alam transformasi jiwa. Tentu saja, alam transformasi jiwa tidak hanya terkait dengan energi spiritual. Seseorang juga harus menemukan jalan mereka sendiri terlebih dahulu. Oleh karena itu, Mia tidak pernah mencoba untuk campur tangan dengan pilihannya sendiri. Bagaimanapun juga, jalan Reliance sendiri mungkin berhubungan dengan Demon Beast yang sangat dia cintai. Beberapa jam kemudian, laba-laba kabur seperti bayangan kembali dari abis yang mendalam. Kemudian membuka mulutnya dan meludahkan 2 akar kecil. Akar-akar itu tampaknya memiliki semacam asap hitam yang keluar dari mereka seolah-olah sedang terbakar. Namun, itu tidak terjadi. Itu adalah efek dari tumbuh di dalam profound abyss di mana decaying energy adalah konstan. Itu juga bahan yang diminta Mia dari Reliance. Bagus sekali, Bili-Bili. Aku butuh setidaknya 10 lagi. Kembalilah dan bawakan padaku. Reliance kemudian melemparkan batu hitam lain ke laba-laba, yang memakannya seolah-olah itu adalah kelezatan terbaik di dunia. Tepat setelah itu menjadi bayangan yang memasuki tanah sekali lagi dan menghilang ke arah profan abyss. Laba-laba itu hanya binatang iblis peringkat 3. Namun, tidak sulit bagi Reliance untuk melatihnya melakukan beberapa tugas sederhana. Mendapatkan akar yang membusuk itu adalah salah satunya. Reliance kemudian melihat ke arah sekte dalammu dan tersenyum. Cewek kecilku,
Aku akan segera kembali untukmu. Kembali di sekte dalammu, Droman telah membantu Ryan, mengajarinya semua yang dia tahu tentang formasi. Old Worm melakukan hal yang sama saat dia membantu Rowan dengan alkimia. Tentu saja, Rowan dan Old Worm benar-benar berbeda dari Ryan dan Droman. Keduanya jarang berbicara di luar kata-kata yang diperlukan, sementara Ryan dan Droman suka terus-menerus membicarakan segalanya. Selain itu, Ryan akan menghabiskan waktunya untuk memeriksa pabrik baja di toko senjata Jamaris. Bisnisnya terus berkembang pesat, yang menghasilkan banyak uang bagi Ryan, toko senjata, dan Bank Zafa. Adapun Rowan, selain berkultivasi dan alkimia, dia hanya harus berurusan dengan murid-murid distrik Anggrek Biru. Tentu saja, Ryan dan Rowan masih memiliki tugas sekte untuk dilakukan sesekali. Itu adalah aturan mutlak yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Bahkan Malaka, sebagai murid master sekte, harus melakukannya. Tetap saja, Ryan dan Rowan tidak meninggalkan sekte bahkan sedetik pun. Bukannya mereka takut dikejar, tetapi mereka ingin mencapai puncak tahap akhir pendirian yayasan sebelum hal lain. Dengan persediaan batu roh peringkat 2 yang tidak terbatas yang diperoleh Ryan, mereka tidak kekurangan energi spiritual lagi. Kembali dalam proses sistem komunikasi, Droman telah mengerjakan formasi router setiap kali dia tidak mengajar Ryan. Tentu saja, dia juga memanggil Ryan sesekali untuk menanyakan beberapa pertanyaan atau untuk melihat apakah dia bisa menemukan beberapa ide. Bagaimanapun, formasi ini adalah yang paling rumit yang dia buat sejauh ini. Kau tahu, aku mencoba menggunakan Lightning Bats untuk merekam informasi yang mencapai formasi sebelum ditambahkan ke antrian. Awalnya, itu bekerja dengan baik. Tapi segera, aku menyadari bahwa urutan dan panjang sinyal menjadi tidak teratur saat aku terus menggunakan manik yang sama. Yang aneh adalah tidak ada yang berbeda di manik petir. Ryan tidak dapat memahami sebagian besar formasi router yang dibuat Droman. Tetap saja, dia sudah cukup belajar untuk memahami dasar-dasarnya, terutama sinyal listrik yang dibicarakan Droman. Saya melihat apa yang terjadi di sini. Kekuatan sinyal listrik cukup untuk menampilkan pesan. Lagi pula, pesan itu tidak ditunjukkan oleh bagian listrik dari formasi. Sebaliknya, itu ditunjukkan oleh bagian energi spiritual. Namun, seperti yang saya disebutkan sebelumnya, mengubah energi listrik menjadi energi spiritual dan kemudian kembali menjadi sinyal listrik sekali lagi tidak efisien sama sekali. Karena itu, Anda membuat penguat yang meningkatkan kekuatan sinyal tetapi tetap dapat menjaga urutan dan panjang sinyal. Hanya dengan itu, ia memiliki daya yang cukup untuk merekam sinyal yang diterimanya hingga waktunya dalam antrian tiba. Namun, manik menyimpan apa yang saya sebut data sisa. Dengan sendirinya, data sisa ini tidak cukup untuk merusak sinyal berikutnya yang datang. Namun, karena Anda menggunakan amplifier, data sisa yang juga terbuat dari energi listrik ini kembali. Awalnya, tidak ada bedanya karena hanya beberapa bagian sinyal yang tidak masuk akal. Formasi penerima di ujung saluran akan mengabaikan sinyal yang tidak berarti itu. Namun, karena semakin banyak data sisa yang terakumulasi di Lightning Bat, semakin mereka memperebutkan ruang di Lightning Bat itu sendiri. Lightning Bat tidak tahu sinyal mana yang benar dan mana yang salah, jadi ia mencoba untuk menjaga semuanya. Tentu saja, ia kehabisan ruang informasi, yang menyebabkan masalah yang Anda lihat. Drom menganggukkan kepalanya. Begitu, jadi Lightning Bats tampaknya menjadi pilihan yang buruk karena tidak bisa menghilangkan informasi yang tidak berguna. Ryan menggelengkan kepalanya. Itu tergantung. Apakah manik petir ini sesuatu yang diciptakan oleh kita para pembudidaya, atau apakah itu harta alam? Itu dibuat oleh para pembudidaya. Lebih tepatnya, itu dibuat sebagai alat pertahanan. Selama kamu menuangkan energi spiritual yang cukup ke dalamnya, kamu dapat melepaskan serangan pada tahap akhir atau puncak dari alam pengumpulan energi. Untuk menjadi jujur, itu cukup populer dengan klan dengan uang untuk dibelanjakan karena dapat digunakan oleh anggota lemah mereka untuk membela diri. Ah, itu terdaftar di kantor biro kekaisaran sebagai produk sekte petir, sama seperti senjata bajamu. Juga, Zafa Bank adalah orang yang membantu mereka dengan iklan. Ryan mengangguk. Apakah ini satu-satunya bahan yang mampu menyimpan informasi? Droma menggelengkan kepalanya. Saya masih memiliki beberapa kandidat lagi yang memiliki peluang bagus untuk bekerja lebih baik. Namun, mereka jauh lebih mahal,
dan saya bersungguh-sungguh ketika saya mengatakan mahal. Mata Ryan kemudian bersinar saat dia menunjukkan senyum serakah. Kalau begitu, saya pikir sudah waktunya untuk membeli hak cipta. Bab 217 Untung. Hak cipta. Ryan mengangguk. Hak cipta bekerja seperti ini. Mereka yang akan tetap memproduksi dan mengembangkan Lightning Bats. Namun, kami yang akan menjualnya mulai sekarang. Kami akan membuat kontrak dengan mereka dan Bank Zafa sebagai perantara agar mereka tidak bisa menarik kembali kata-kata mereka. Lanjut Ryan. Penatua Droman tidak berpikir bahwa kita adalah satu-satunya yang akan membutuhkannya, kan? Manik petir mereka sudah terdaftar di kantor biro. Itu berarti kita tidak dapat membuatnya sendiri bahkan jika kita memiliki cetak birunya. Jika tidak, kita hanya akan bertengkar dengan Bank Zafa. Droman masih bingung setelah mendengarkan kata-kata Ryan. Tapi kenapa kamu ingin membeli, hak cipta mereka? Manik petir mereka tidak berfungsi dengan benar. Apa gunanya bahkan jika kita mendapatkan lebih banyak dari mereka? Ryan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, berkata. Itu seharusnya tidak menjadi masalah. Faktanya adalah bahwa dengan waktu yang cukup, manik-manik ini dapat menghapus informasi sebelumnya, kan? Drom mengangguk. Ya, namun, waktu yang diperlukan untuk melakukannya terlalu lama. Banyak informasi akan tiba dan disimpan di dalam sebelum dapat dihapus. Droman akhirnya mengerti apa yang dimaksud Ryan. Begitu, itu mungkin benar-benar layak. Ryan tidak bisa menahan senyum setelah mendengar kata-kata itu. Sepertinya Penatua Droman telah menemukan inti masalahnya. Droma mengangguk sekali lagi. Ya, pada dasarnya kebetulan aku ingat tentang manik-manik ini dan mencoba menyimpan informasi listrik. Untungnya, itu berhasil. Namun, faktanya manik-manik ini dibuat untuk menyerang, bukan untuk disimpan, Ryan mengangguk, puas. Tepat sekali. Sejujurnya, mengingat berapa lama mereka telah membuat binatang buas ini, aku yakin mereka cukup mahir dalam mengotak-atiknya. Ada kemungkinan besar mereka dapat dimodifikasi untuk kita gunakan. Lagi pula, kita hanya membutuhkannya untuk menghapus informasi sisa lebih cepat. Saya percaya alasan mereka tidak melakukannya saat ini adalah proporsional. Lagi pula, semakin banyak energi yang dapat disimpan manik-manik, atau semakin sedikit energi yang mereka biarkan keluar, semakin cepat mereka akan mengisi daya. Itu adalah hal yang sangat baik ketika Anda ingin menggunakannya untuk perlindungan. Selama kami meminta mereka untuk menghapus properti ini, semuanya akan langsung musnah. Mau tak mau Droman merasa bersemangat. Ya, saya hanya bisa mengubah formasi untuk terus memberi makan energi spiritual ke manik-manik sampai tidak diperlukan lagi. Setelah itu, formasi akan berhenti melakukan itu, dan semua data di dalam manik-manik akan hilang secara otomatis. Lagi pula, tidak perlu menyimpan data jangka panjang. Sempurna. Ryan juga menambahkan, bukan itu saja. Formasi router yang kami buat ini pasti akan menyebar seiring dengan semakin terkenalnya sistem komunikasi. Selama ini, orang hanya tahu tentang formasi komunikasi umum yang mengirim pesan point-to-point. Begitu mereka mengetahui tentang perbaikan kami, mereka semua akan membutuhkan formasi router. Untuk membuat formasi router, manik-manik petir ini akan diperlukan. Seperti yang bisa kamu bayangkan, semakin banyak Lightning Bats ini dibutuhkan, semakin mahal harganya. Apakah kamu benar-benar ingin menunggu sampai mereka menyadari nilai sebenarnya dari barang-barang ini sebelum membayar lebih? Droma menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Ryan kemudian melanjutkan. Benar, dengan hak cipta, kami akan memiliki persediaan yang tidak terbatas. Bagaimanapun, kami pasti akan memprioritaskan kebutuhan sekte kami sendiri. Namun, itu tidak semuanya. Dengan hak cipta, kami dapat menjualnya ke sekte, negara, organisasi, dan badan pengatur lainnya yang akan membutuhkannya di masa depan. Selama kita tidak melampaui nilai bahan lain yang Anda bicarakan, mereka pasti akan membeli manik-manik yang dimodifikasi. Ini akan membawa banyak uang. Droman mengangguk penuh semangat, menjadi senang dengan gagasan itu. Ya, itu ide yang bagus. Aku suka ini, hak cipta, benda. Ikutlah denganku, kita akan langsung pergi ke Sekte Master. Membeli hak cipta Sekte Petir akan cukup mahal, bagaimanapun juga. Ryan tidak keberatan, dan mereka berdua langsung pergi ke Gunung Dalamu untuk berbicara dengan Mia. Jelas, Mia terkejut mendengar ide seperti itu dan langsung menyetujuinya.
Droman, kamu dapat menyerahkan pekerjaan kabel kepada orang lain. Ambil apapun yang kamu butuhkan dan langsung pergi ke Sekte Petir. Namun, sebelum menawarkan hak cipta, hal ini, pastikan manik-manik telah dimodifikasi dan bekerja sesukamu. Jika mereka bekerja, bayar berapapun yang kamu butuhkan untuk meyakinkan sekte mereka untuk menandatangani kontrak ini dengan Bank Safa sebagai perantara. Droman kemudian menunjukkan senyum main-main. Itu tidak akan sulit untuk dilakukan. Ini akan memakan waktu cukup lama bagi keluarga kekaisaran dari Kekaisaran Sasamil kita untuk mengizinkan pembangunan sistem komunikasi di daerah mereka. Namun, sebagai sekte yang menciptakannya, kita dapat memberi mereka ini hak untuk memulai sebelum semua orang di daerah mereka. Bahkan jika kita tidak membayar apapun, saya masih percaya mereka akan menerima kontrak hak cipta ini. Tentu saja, saya memerlukan izin dari Master Sekte untuk melakukannya. Baik Mia maupun Ryan terkejut mendengarnya. Memang, bukankah 4 sekte lainnya dan keluarga kerajaan datang ke sekte mereka untuk meminta hal yang sama? Pada akhirnya, Mia membuat kesepakatan dengan mereka untuk hak membangun sistem komunikasi sebelumnya. Tidak ada keraguan bahwa Sekte Petir akan sangat tertarik padanya. Lagi pula, Lightning Bats mereka tidak begitu terkenal atau mengambil bagian besar dalam pendapatan tahunan mereka. Izin diberikan. Begitu kamu siap, kamu bisa langsung pergi. Droman mengangguk dan pergi untuk menyiapkan beberapa hal. Namun, Mia meminta Ryan untuk tinggal di belakang untuk berbicara dengannya. Hal seperti itu sudah menjadi sangat umum, jadi Droman bahkan tidak terkejut lagi. Ryan, ide hak ciptamu ini, apakah kamu yang memikirkannya? Ryan merenung sedikit dan kemudian menggelengkan kepalanya. Tidak juga, saya yakin beberapa organisasi, sekte, sudah menggunakannya di masa lalu. Hanya saja itu bukan sesuatu yang terkenal. Jika Anda merenungkannya dengan cermat, Anda akan melihat bahwa itu adalah hal yang hebat. Mia tahu bahwa itu tidak sepenuhnya benar. Ryan pasti menyembunyikan lebih banyak hal, sama seperti Rowan. Namun, dia ingin mereka tumbuh setia kepada sekte, jadi dia tidak memaksakan pertanyaan itu. Belum lagi apa yang dilakukan Ryan dan Rowan sejauh ini sangat bermanfaat bagi mereka. Pada akhirnya, dia hanya mengangguk dan mengubah topik pembicaraan. Kesepakatan dengan Sekte Petir ini kemungkinan besar akan berubah menjadi keuntungan besar bagi sekte kami. Meskipun demikian, apakah ada sesuatu yang Anda inginkan sebagai hadiah untuk itu? Ryan merenung sedikit sebelum berkata, saya akan segera mulai membutuhkan batu roh peringkat lebih tinggi. Namun, toko umum tidak dapat memperoleh batu roh di atas peringkat 2. Apakah Master Sekte bersedia menukar batu roh peringkat 2 dengan batu roh peringkat 3? Ryan tidak berbohong. Dia mencoba meminta toko senjata Jamaris untuk mengiriminya batu roh peringkat 3, bukan peringkat 2. Namun, mereka mengatakan kepadanya bahwa batu roh di atas peringkat 2 dimonopoli oleh sekte dan keluarga kerajaan. Terlalu sulit bagi mereka untuk mendapatkan batu roh itu di pasar umum. Mia kemudian merenung sedikit dan berkata, memang, sangat sulit untuk mendapatkannya di luar. Biasanya, nilai tukarnya adalah 10 batu peringkat 2 untuk peringkat 3. Namun, kenyataannya semua orang menginginkan batu roh peringkat 3 ke atas. Karena itu, harganya di negara kita dan sekitarnya meningkat banyak. Saat ini, nilai tukarnya sekitar 15 batu peringkat 2 untuk 1 batu peringkat 3. Apakah Anda setuju dengan itu? Mia berbohong saat mengucapkan kata-kata itu. Faktanya, nilai tukarnya sekitar 20 batu roh peringkat 2. Namun, dia tidak ingin meminta terlalu banyak dari Ryan. Bagaimanapun, kemungkinan besar sekte akan mendapatkan banyak batu roh di masa depan berkat ide hak ciptanya. Ryan belum mengetahuinya, tetapi Mia bermaksud memberinya persentase dari pendapatan jika ide itu benar-benar berhasil pada akhirnya. Ryan, tentu saja, sudah tahu nilai tukar yang sebenarnya. Jelas bahwa Master Sekte memberinya diskon besar di sini. Bagus, saya terima. Mia mengangguk sebelum memberinya token. Bawa ke Penatua Nalal di harta karun. Selama kamu menunjukkannya padanya, dia akan menukarkannya untukmu. Aku akan mengirim pesan kepadanya nanti untuk memberitahunya tentang kesepakatan yang baru saja kita sepakati. Ryan membungkuk dan berterima kasih kepada Mia sebelum pergi setelahnya. Tepat setelah itu, dia mengirim pesan ke Rowan melalui koneksi jiwa mereka.
Saya bisa mendapatkan batu roh peringkat 3 sekarang. Apakah Anda ingin mulai menggunakannya? Jika kita melakukannya, kita mungkin akan mencapai puncak tahap akhir jauh lebih cepat. Rowan mendengar itu dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Mungkin terlalu banyak energi spiritual untuk kultivasi kita. Cobalah untuk menyimpannya ketika kita memasuki tahap puncak. Lagi pula kita tidak sedang terburu-buru. Ryan mengangguk. Sangat baik. Pada hari yang sama, Penatua Droman berangkat untuk membuat salah satu bisnis paling menguntungkan yang pernah dilihat sekte. Bab 218 Gudang Formasi Listrik. Hari-hari berlalu tanpa banyak hal yang perlu dikhawatirkan. Ryan dan Rowan berkultivasi tanpa banyak masalah juga. Namun, Sister Orb memanggil mereka berdua di beberapa titik. Hei, kalian berdua, Anda meminta saya untuk menelepon Anda ketika poin takdir sudah cukup terkumpul. Saya baru saja menerima pembaruan terakhir dari sistem. Saat ini, jumlah Destiny Point Anda telah mencapai 2089. Ryan dan Rowan mengangguk. Bagus. Malam ini, kita akan memasuki alam dimensi permata jiwa dan memeriksa apa yang ingin kita beli. Benar saja, mereka menyelesaikan apapun yang mereka butuhkan di siang hari dan kembali ke kamar mereka. Tepat setelah itu, mereka langsung menuju ke alam dimensi. Hanya saja begitu mereka masuk. Asteris anak ayam, asteris. Cewek itu meninggalkan bathhouse dan langsung melompat ke pelukan Ryan. Namun, itu memberi sedikit terlalu banyak kekuatan ke dashboard. Asteris bang, asteris. Ryan dikirim terbang sementara anak ayam itu mencengkeram sayapnya di sekelilingnya. Pada akhirnya, keduanya jatuh ke tanah dan berguling beberapa meter. Berat, itu adalah pikiran pertama Ryan ketika dia dipukul oleh cewek itu. Entah bagaimana, anak ayam itu tumbuh beberapa kali lebih tinggi, mencapai setengah dari tinggi Ryan. Apa? Bagaimana bisa menjadi begitu besar? Saya masuk ke dalam hanya beberapa hari yang lalu, dan itu masih gadis yang sama seperti sebelumnya. Apakah itu terjadi di dalam pemandian Yin Yang? Seolah-olah, apakah Anda pikir itu hanya tinggal di bathhouse dan tidak pernah keluar? Mendengar ucapan Sister Orb membuat Ryan memiliki firasat buruk. Dia melihat ke tempat dia menyimpan batu roh mereka. Tepat setelah itu, air mata jatuh dari matanya. Faktanya, bahkan Rowan terkejut dengan pemandangan itu. Lagi pula, dia tahu berapa banyak batu roh yang ada di sana. Saat ini, hanya beberapa yang kesepian yang tersisa di sana. Batu rohku, hilang. Ryan kemudian melihat cewek itu tepat pada waktunya untuk melihatnya. Asteris bersendawa, asteris. Mulut Ryan berkedut. Cewek itu terlihat sangat puas. Apakah kamu tidak terlalu dikuasai? Bagaimana kamu memakan semua batu roh itu dan tidak meledak? Asteris anak ayam, asteris. Cewek itu tidak mengerti apa-apa karena terlihat dengan ekspresi bingung. Tiba-tiba, Ryan mendengar suara pedang terhunus. Ketika dia melihat asal suara, dia melihat Rowan berjalan ke arah cewek itu dengan bintang putih di tangannya. Sudah kubilang, bukan. Kita seharusnya menggoreng ayam ini sejak lama. Itu kesempatan yang bagus. Lihat betapa gemuknya itu. Pasti akan memiliki banyak daging bergizi. Cewek itu tidak hanya memakan batu roh di sisi Ryan dari alam permata jiwa, tetapi juga milik Rowan. Cewek itu melihat wajah gelap Rowan dan gemetar. Dengan cepat lari dan bersembunyi di belakang Ryan. Berhenti menakuti anak ayam. Itu hanya lapar. Lagi pula, lihat, itu sudah maju ke tahap 2. Baru saat itulah Rowan menggunakan energi spiritualnya untuk memeriksa inti cewek itu. Benar saja, kekuatan yang datang dari dalam menunjukkan bahwa itu pasti binatang iblis tahap 2. Tetap saja, tidakkah menurutmu itu sedikit terlalu mahal? Berapa banyak batu roh peringkat 2 yang ada di sana? Setidaknya lebih dari 5.000. Jika dibutuhkan jumlah ini untuk mengirim anak ayam ke tahap 2, lalu berapa banyak yang akan kamu dapatkan? Perlu untuk berevolusi ke peringkat 3. Ini, aku hanya perlu mencari cara untuk menghasilkan lebih banyak uang, itu saja. Jangan khawatir, pembayaran berikutnya dari toko senjata Jamaris akan datang dalam 3 hari. Aku akan memastikan untuk menjauhkan batu roh dari anak ayam, jadi kita akan memiliki cukup untuk mengolahnya. Rowan masih memiliki ekspresi gelap tetapi memutuskan untuk membiarkannya pada akhirnya. Lagi pula, orang yang mendapatkan batu roh adalah Ryan, bukan dia. Selain itu, mereka selalu menyimpan batu roh di dalam tas di dunia luar, jadi mereka memiliki cukup banyak untuk digunakan sampai saat itu.
Baik, mari kita selesaikan dan beli barang-barang yang kita butuhkan. Tunggu, Sister Orb, apa yang terjadi dengan cewek itu selama beberapa hari terakhir ini? Itu tidak pernah mengambil batu roh sebelumnya, jadi mengapa sekarang? Itu terus menyerap energi yin yang dari pemandian selama ini. Pada awalnya, tidak ada yang berbeda terjadi. Namun beberapa hari yang lalu, mahkota hitam putih di kepalanya mulai bersinar. Segera setelah itu terjadi, anak ayam itu berlari keluar dari pemandian dan menyerang batu roh. Saat itulah ia mulai menjadi lebih tinggi dan lebih gemuk sampai akhirnya berhenti pada ukuran ini. Sekali lagi, kenapa kamu tidak memperingatkanku sebelumnya? Itu hanya beberapa batu roh peringkat 2, apakah ada alasan untuk memanggilmu? Ryan hampir menangis. Apa kamu, reinkarnasi dari Dewi Kekayaan? Pada akhirnya, dia hanya menggelengkan kepalanya. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu Jennifer. Jennifer. Siapa Jennifer? Putri tertua Bill Gates. Kurung siku buka koma kurung siku tutup. Oh, benar. Sekarang setelah gadis itu mencapai tahap 2, mungkin dia bisa melakukan sesuatu yang berbeda. Rowan tidak peduli tentang semua itu. Berhenti membuang-buang waktuku. Jika kamu mau, kamu bisa memeriksanya nanti. Mari kita lihat daftar hadiahnya. Ryan merenung sebentar sebelum mengangguk. Lagi pula Rowan tidak harus ada di sana. Si kembar dengan cepat menyentuh Sister Orb dan mengirim energi dan rasa spiritual mereka ke dalam. Tulang harimau 500 poin takdir. Peningkatan penyerapan rasa spiritual level 2000 poin takdir, 10%. Peningkatan alam dimensi permata jiwa 2-800 poin takdir. Pemandian Yin Yang, hadiah dari gelar pejuang takdir. Peningkatan rentang koneksi jiwa level 2500 Destiny Points 300 km. Lokakarya pandai besi permata jiwa 400 poin takdir. Lokakarya alkimia permata jiwa 400 poin takdir. Repositori formasi listrik permata jiwa 400 poin takdir, baru. Repositori formasi listrik. Apakah ada hal seperti itu sebelumnya? Tentu saja tidak. Saat pertama kali membangun formasi pengumpulan elemen petir, sistem permata jiwa mengenali pekerjaan sampingan Anda dan menambahkannya. Tidak hanya itu, karena kedekatanmu dengan formasi listrik, repositori juga terfokus padanya. Mungkin karena Anda berasal dari dunia di mana peralatan elektronik terlibat. Rowan dan Ryan mengangguk. Bukannya mereka tidak memikirkan kemungkinan ini sebelumnya. Lagi pula, akan terlalu kebetulan bagi mereka untuk secara bersamaan memiliki opsi untuk mendapatkan lokakarya alkimia dan pandai besi dalam sistem penghargaan. Saya berniat untuk mendapatkan workshop blacksmith. Namun, saya tidak akan bisa membuat peralatan peak level sebelum mencapai setidaknya tahap akhir dari alam formasi inti. Mungkin saya harus mencoba dan melihat tentang apa bengkel formasi listrik ini. Rowan setuju dengan Ryan. Ada kemungkinan lebih besar bahwa itu akan membawa kita poin takdir lebih cepat dari yang diharapkan. Lagi pula, sebagian besar poin takdir berasal darinya. Kecuali, tentu saja, Anda memutuskan untuk melepaskan rahasia di balik peralatan pengumpul elemen. Dalam hal ini, itu mungkin membawa lebih banyak poin takdir dalam jangka pendek. Ryan memikirkannya dan membuat keputusan. Tidak, aku belum akan membocorkan rahasia di balik peralatan pengumpul elemen. Aku akan mengambil repositori formasi listrik. Rowan tidak keberatan. Kalau begitu, jadilah itu. Si kembar fokus pada Sister Orb dan membuat pilihan mereka. Kami menginginkan repositori formasi listrik dan lokakarya alkimia. Suara otomatis sistem permata jiwa muncul di benak mereka tepat setelahnya. Ini akan menelan biaya total 800 Destiny Points. Apakah tuan rumah mengkonfirmasi perdagangan? Ya. Perdagangan telah selesai. Tuan rumah sekarang memiliki 1289 poin takdir yang tersisa. Tepat setelah itu, ruang yang dekat dengan tempat pemandian mulai terdistorsi. Pada saat yang sama, energi spiritual berkumpul di sekitar area tersebut saat dua bangunan baru muncul di sampingnya. Prosesnya relatif cepat dan lancar. Lokakarya alkimia selesai. Repositori formasi listrik selesai. Akhirnya, suara sistem permata jiwa tanpa emosi menjadi sunyi sekali lagi. Ryan dan Rowan segera bangkit dan pergi untuk memeriksa mereka. Rowan adalah yang pertama. Dia memasuki lokakarya alkimia, bertanya-tanya apa yang akan berbeda tentang itu, namun. Ahem, Suster Orb, di mana bengkelnya?
Apa yang kamu bicarakan? Itu tepat di depanmu. Ekspresi Roan menjadi gelap setelah mendengar itu. Itu karena... Apakah kamu bercanda? Kotoran ini kosong. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Tidak bisakah kamu melihat dinding di samping? Roan melihat ke arah yang dibicarakan Sister Orb, dan merasa lebih buruk. Di sana, dia melihat sebuah alat, salah satu yang paling umum ketika seseorang berlatih alkimia, sebuah alu. Alu pada dasarnya digunakan bersama dengan lesung untuk menghancurkan tumbuhan. Roan sudah menggunakannya ratusan kali. Itu saja, itu saja. Di mana sisanya? Istirahat apa? Roan mulai kehilangan kesabarannya. Kuali sialan, alembik, mortar, biji dan kayu yang digunakan untuk api, semuanya. Bagaimana aku bisa berlatih alkimia hanya dengan benda ini? Oh, itu sederhana. Anda hanya perlu meningkatkan lokakarya alkimia. Roan hampir muntah darah. Aku tahu aku akan menyesal menanyakannya, tapi aku akan tetap melakukannya. Berapa biaya upgrade berikutnya? Peningkatan lokakarya alkimia level 2 menghabiskan 1000 poin takdir. Benar saja, Roan menyesali itu. Pergi ke neraka. Sementara itu, Ryan baru saja tiba di repositori formasi listrik. Namun, situasinya tidak terlihat jauh lebih baik. Rak penuh dengan buku, tidak ada satu rak pun untuk memulai. Yang dia temukan di sana, adalah sebuah catatan yang tergeletak di atas meja. Untuk beberapa alasan, aku tidak terkejut. Sepertinya Ryan sudah terbiasa dikecewakan oleh Sister Orb.